ya. Oke, ini dia untuk grafik ya dari kedua tim Ben and Pick yang sudah terlihat di layar kaca walai-walaiku. Sudah ada Angela dan juga Jawhead. Apakah Rafaela akan masuk atau Digi atau justru malah hero-hero core lainnya? Onyx sepertinya seperti Samsung Way to Victory tadi. Dia memang benar-benar respect dengan hero-hero support yang udah biasa digunakan oleh Evo sekarang. Udah ada Digi, udah ada Angel. 100% Iya, dari rack-nya. kemungkinan apakah Apakah ada Rafaela akan menjadi korban juga ataukah mereka ambil nih, Prof? Karena Kalau mereka misalkan- first pick-nya nih. kalau misalkan aku ya mengingat Onyx Esports ini dengan pulih hero-nya bahkan lebih fokus ke arah side laner-nya atau dari Yep. gold dan juga EXP lainnya. Aku kayaknya lebih concern untuk mengamankan atau membuang satu Pakuito sih. Ataupun Uranus kali ya. Kalau aku Pakuito ngamanin Uranus sih. Pakito ambil Uranusnya. Iya. Atau jangan-jangan mereka emang ingin yang mengamankan Rafaela terlebih dahulu. Oh, satu pertanyaan. Kenapa Natalia walaupun sudah berada di top band kita, di data kita, Your Itu team jarang banget is dipakai. banning. Jarang banget dipakai ya. Tadi opini aku masih berkutat dengan opini Boleh. utamaku. Boleh. Yang dimana semakin sering Natalia di ban, semakin sedikit tim-tim yang memainkan metode dengan Your Natalia. team is Oke. picking. Oh, Ngerti nggak? jadi Jadi ya nggak punya- ngerti. Gua gak punya strategi soal pakai Natalia Ih, nih. pinter banget lu jadi coach dah. Itu udah opini dari minggu keberapa lu, ya ampun. Pinter banget Ini ya. siapa sih nih yang tengah? Ayo dijual KB Kornet. jadi coach ya. Ya. Yang mau. Lagi Bisa langsung dia. hubungi Kornet dan Ranger Mas, kita manajernya. Wah, KB manajer baru mendapatkan gua. 10%, KB Kornet OG dapat 45%. Lumayan. Wah, dibagi dua lagi. Gua Riders lapangan aja dah. Ya udah, boleh. Butuh apa, Pak? LOKB saya. Halo KB. Pakuito. Pakit tuh. Tapi itu opini saya. By data. Tapi itu benar, menurut aku masuk akal. Itu yang Kayak paling masuk akal. Akhirnya mereka nggak latihan itu kan. Ah. Nah, tapi ada satu opini yang bisa membantah itu tau. Bu. Apa? Selena menjadi top band juga. Mhm. Tapi ketika dibuka, biasanya pada pakai. Ini Nah, sebenarnya kebuka nih. Bakal By dipakai data, nggak by sama data, Ivon? Selena ketika terbuka dia tidak lebih dari 50%. Win rate total. Win rate-nya. Win rate total selama di MPL. Tapi seperti yang kita Hmm. tahu, Selena ini adalah tipikal ganker single target. Iya. Makanya dia tidak terlalu berfungsi ketika di late game. Yap. Karena ya kalau misalkan kita punya Selena, kita akan terus bermain pick off. Hey, ada satu opini lagi yang bisa membantahkan kata-kata itu. Betul, pasti. Satu opini gue adalah ketika Selena di-pick sama, gue lupa nama timnya apa. Apa? Ingat gak yang bisa akhirnya comeback? Entah dari Genflix atau Geekfarm ya, gue lupa. Genflix. Genflix. Akhirnya kena kan arrow-nya, dan itu bisa nge-comeback. Oh, Di late game loh itu. ya itu pick off, metode pick off kan, Iya. mau nggak mau. Hanya dengan metode pick off jadinya. Jadi kalau misalkan mereka war 5, mereka nggak bakal bisa maksimal. Tapi kalau Oke. orangnya kena dan tidak ada follow up damage atau backup yang Backup. matang, Heeh. pasti bakal dimakan. Pasti bakal hilang. 4 lawan 5 tentu Selena bakal lebih kuat dengan Abyssal Row-nya. Oke. Makanya seperti itu. Berarti kemungkinan untuk Selena di-pick tidak terlalu besar ya. Iya, Karena Kalau tinggal target Rafaela, tadi. apakah akan ada Sylvana di sini? Atau Karena dari justru kemarin malah, Bang Otat sedang ini ya, sedang rajin-rajinnya menggunakan Sylvana lagi. atau justru malah marksman-nya dulu. Tapi kayaknya nggak juga Tahu nggak sih, ya. aku lebih pengen melihat show dari Bang Otat sih. Belum dikeluarkan sampai dengan 10.000 sekarang. Ya? match. Total 10.000 ya? match total. Di in-game-nya dia sendiri. Nggak tahu tuh sekarang udah berapa puluh ribu. Udah 11.000 kah? Oke, dan Apakah- siapakah yang akan mereka pilih? Yang Jungler. mau assassin atau Or- marksman? Junglernya Bruno terlebih dahulu, dulu. Bruno terlebih dahulu. Oke. Bruno Tapi- Rafaela. Bruno Rafaela memang sempat muncul tempo hari dari EVOS Legends. Tapi ada salah satu opini dari sahabat kita, Yep. Ranger Bronze, yang Ranger mengatakan Bronze. bahwa What kalau is that, seandainya Versik ini ketika menggunakan Bruno itu tidak seperti Versik pada biasanya. Playstyle agresifnya menurun. Karena ya balik lagi dengan Bruno kan. Ya. Dia jelas Bruno tidak akan seperti Benedetta yang bisa Benar. ngedes segala macam karena dia punya volley tackle juga cuma satu kali. Yep. Lalu juga dari segi damage memang dia memiliki deal damage yang tinggi tapi bagi Bruno yang paling penting adalah bukan agresivitas tapi positioning. Positioning, Pak ya. Benar. Karena kemarin juga di saat kita melihat bagaimana EVOS melawan Geek, itu Persik kayak dia solo karir, yang 4 baru ngetim ya Pak ya. Yang Solo dia udah karir. bebas sendiri aja. Makanya Mau di kemana situ ini? Onyx Is Esports banning. melakukan ban terhadap Benedetta Bennett. dari awal. Mereka udah bener-bener Respect target ke- ban sih ya. Iya, benar-benar sih. Oke, masih ada Balmon untuk Onyx? Atau Alice. justru malah Alice di side-nya cewek yang akan make kah?
Ya tapi kalau misalkan melihat potensi kayak gini, Force Legends malah bisa ngamanin Esmeralda dan juga Alice kalau misalkan mereka memiliki strategi tersebut. Tapi menurut lo si Pakitonya bakal di mid atau justru malah side? Kalau aku sih lebih suka di side sih ya. Di side, oke. Boots oke banget sih kalau pakai Pakuito kayaknya. Pakuito, side lane. Apa Dan ini, Ben? yang akan Your mendapatkan team is Harithnya dead. dari Clover. Clover. One-one-nya masih kebuka. Jika Clover ingin memainkan one-one. Apa Weh, tuh? apa tuh? Apa Udah tuh? ada yang rowarnya di belakang tuh. Wow. Oh, Wow. Iya, kirain rower, Wow. Pak. Oke. EVOS Legend, satu band lagi. Kalau misalkan melihat dari potensi dengan pick-pickan hero-nya, Varsha possible banget sih. Tapi udah ada Lunox ya. Oh, Sylvana. Sylvana. Mereka yang band Sylvananya buat Keyboy. Udah ada Jawhead, Sylvana yang di band. Ngambil Chow oke sih. Karena Onyx Esports kalau misalkan emang mereka terlepas Chow-nya, ini Keyboy satu-satunya hero yang mungkin berpotensi untuk diamankan adalah Chow-nya. Kalau untuk sekarang. Oke, Chow-nya untuk anak-anak Onyx. Chow Keyboy itu 3 kali di pick 33,3%. Baru menang sekali. Baru menang berarti. sekali dari 2 game. Tapi kayaknya nggak tahu ya, gue ngeliat meta sekarang tuh kayak apalagi Chow tuh hero-hero yang butuh level 4 cepet gitu. Iya. Kayak kalau belum level 4 tuh masih goreng menurut gua. Oke, dan Dan one-one one-one yang jadi di-respect. korbannya. Dua hero justru dari anak-anak Onyx tidak mau melihat Harithnya dari Clover dan juga one-one-nya. Walaupun seperti kita lihat di lane prediction-nya, mereka tuh keren sebenarnya antara XP dan juga gold lane. Aha. Tapi kalau misalkan lagi draft pick kayak gini, sebenarnya masih bisa ada perubahan lagi nggak sih? Kayak tiba-tiba Iya, sering bisa, lah pasti masih bisa. kayak Kayak masih, kemarin di data itu kita sempat melihat bagaimana Rainbow yang menjadi junglernya. Iya. Tapi Tapi tiba-tiba ternyata tetap jadi tetap jadi support. Brands. Ya, tetap jadi support. Tetap tergocek. Emang kita tuh tempat tergocek sih. Ya emang kalau mau data bener sih, KB harus berdiri di sana sih. Jadi referee. Jadi coach. Jadi referee. Alice, Nah, Varsha. gua. nah Oh, Varsha yang mau diamanin. ini dia. Nanti aku juga punya sedikit penelitian tentang Varsha, Pak. Penelitian. Oh, penelitian. Ada Oke. riset juga, Pak. Jadi Varsha ini sebenarnya anak dari hasil pernikahan antara Pakito dan juga Masya, Pak. Kenapa seperti itu? Nah, makanya Varsha dari namanya Pasha. Pasha gitu. Makanya anak Varsha. Pakuito. Iya. PA. Riset saya seperti Sha-nya itu, itu Pak. dari Masha. Pakito dan Masya. Iya. Oh Tuhan. Riset aja, Pak. Iya, Belum iya. teruji klinis memang. Yuk, lanjut lagi yuk. Oke, lanjut. Karena dari petinju sama tukang pukul jadinya pengendali burung. Pengendali burung, dia yang bisa berubah jadi burung. Loh, bukan pengendali burung. Itu kan memang itu kan memang suaminya Ferry itu. Oke, Selena dan Nah, juga Selena keluar. Baxia. Baxia. Ini dia. Oke, Selenanya justru malah di tangan anak-anak Onyx. Berarti Dan- mereka emang mau maksimalin pick off sama dia ngambil Baxia untuk lebih pastinya dengan melakukan rotasi dengan cepat. Baxia Shield ini seperti yang kita tahu. Ya. Dan mereka mau fight 5 di early sih. Berarti Goldennya bakal jatuh ke tangan Pakito dong. Hmm, Atau justru malah Lunox? Lunox. Kalau aku sih Lunox ya. Tadi kamu bilang kamu suka Pakito di side. Hah, gue Loh, cium juga lo, Be. Emang di side di XP? Kan Baxianya bisa Baxinya di di tank. mid. Iya, Oh gitu. Kan bukan bisa bukan juga. bukan Baxianya di side. iyalah. Tai ngelesain nih coach satu ini. Bener sih lo. Loh. Bisa dia ngelesain. Loh, bukan nge. Yeah. Iya, iya. Gila. Ya, udah belajar saya dari sahabat saya, tenang aja. Jadi lo mau coach RRQ, coach BTR, atau Onyx? Grok. Grok. Dikacangin, Lala. Seperti yang kita lihat di sini, Pak Pulung dan Yap. juga Cornet. Iya, boleh. Berarti nanti kita akan melihat ini Grok yang sudah lama menghilang. Grok yang sudah lama menghilang, bener juga. Out of nowhere from the castle. Ya kan? Kan hilang dari kastil. Iya. Yang Ya. sudah tertidur 1000 tahun kembali lagi ke Land of Dawn. 1000 tahun itu. Setelah Fredo yang Benar. pernah menggunakannya kali ini Rek Rek yang akan menggunakan Grok kali ini. akankah efektif atau tidak? Sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama. EVOS Fam dan juga Sonic di luar sana. Ini waktunya dukungan kalian langsung banjirin aja di kolom komen. Karena sesaat lagi kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Menyaksikan pertandingan dan siapakah yang akan mendapatkan poin pertama dari pertarungan ini. Siapakah yang akan Yes. memperebutkan poinnya mereka berdua Bener, dong Pak Pulung? bener dong. Entah EVOS, entah Onyx begitu maksudnya Pak. Betul Saya sekali, mati Pak. ini TV di mejanya ya. Jangan dong.
Benar Gila. sekali, Walai. Ini adalah match penentuan. Karena ketika match ini kelar, siapa yang lebih pantas untuk berada di pucuk atau di puncak klasemen MPL ID season yang ke-7. Untuk week yang ke-7 teman-teman ya. Sebelum last week minggu depan. Iya, Dan ternyata- terjadi lagi dan lagi. Oke, seperti Kisah biasa nih. lama yang terulang kembali. Lah, jadi kesono. Tapi nyanyi, Pak. Oke, karena Grok baru saja digunakan 1 kali oleh Fredo, berarti benar 100% win rate untuk Grok. Untuk Grok, oke ini dia. Karena ada ikan pausa mungkin sedikit waktu kita untuk membacakan pesan-pesan Onyx dari Sport. teman-teman yang ada Dari di luar sana ya. Ini walaupun ada sedikit jeda masalah teknis dari Onyx Sport, waktunya kita baca. Onyx ya Walai ya. Biasa di Onyx. kolom komentar tuh langsung EVOS jadi EVOS. Iya, ini EVOS. Onyx, ini dari Onyx Heeh. ya. Ha-ha. Jadi biar sama-sama enak, kita kelarin dulu untuk masalah teknisnya dan sekalian Pulung mau baca-baca komentar dari HP-nya versi. Hah? Dari Jauh. HP Ferry Ferdiansah dong, dari Oh. HP gua dong. Kirain Ini apa dia ada dari Naomi nih ya. Di kamar kos pada panik. Wah, kenapa tuh panik dia? Pak Pulung beli Lego. Walaupun EVOS versus Onyx, gua tetap dukung alter ego deh. Iya. Oh, iya, Pendukung boleh. alter ego. Mantap, 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 Mantap. mantap, mantap. Mana nih? Siapa lagi nih? KB tuh, KB ada tuh. KB ada, KB ada. Panjang juga tuh BCT tuh. Apa? Ada love-nya lagi. Enggak, ini Pak. Apa tuh? Apa? Prof, tadi kan aku dengar profesor ngomong kalau casernya Arya sama Leo. Emang Arya siapa? Soalnya sama kayak aku. Tolong ucapin aku udah. Ya Iya. Allah, Pak, sama Bapak kan ulang kepo tahun Gak kan? ya. ada hubungan. Ih, sumpah pengen marah. Ya kan, Siapa itu? ya kan Bapak kan nanya, kok Iya. chatnya panjang ya saya bacain. Iya bener juga Ya sih. Nggak, udah. maksudnya tuh orang bisa DM gitu gokil juga. Iya. Lagi luar biasa. Berarti Vicky dia namanya. dengerin Parkester dan Alis. Terima kasih Betul. Walai-Walai gue ya. Iya. Oke, back to the game ini dia. Untuk pertandingan pertama. Dan Yap. ternyata Kiboy yang mengisi di arah tengah. Dan Boots-nya yang justru bakal mengisi side lane. Tetap bertemu dengan anti-mage Walai. Nih, Nggak ditukar Wal. hei, Iya. udah Dan ada bahkan sedikit garukan. EXP lainnya tetap masih di anti-match sih, karena turtle-nya kan di bottom lane. Iya. Ini sementara untuk Versik masih mendapatkan space untuk melakukan farmingan. Sementara Clover di bagian atas sana. Nah, dilemparin dengan gagaknya. Mundur lagi Kiboy. Wah, ini Atau jangan-jangan ini tergocek gara-gara sama ya. Aku juga sempat nanya juga tuh, kenapa tidak pada saat Bigetron Alpha melawan ini ya, Alter Ego itu. Wah. Untuk Purify tadi udah digunakan. Selamat untuk Luminernya di early Oke. game ini. kenapa? Iya, jadi kenapa Rainbow-nya nggak jadi jungler gitu loh? Karena Kenapa? tidak sesuai dengan plan lawannya. Mungkin sama aja kayak Onyx Esports. Mungkin mereka ngincernya ke Rasinya gitu loh perbedaannya. Oh. Karena kan Rasi tidak bermain untuk hari ini. Oh, dan roster lock juga kan Iya. mepet waktu. Benar. Benar. Ya, oke. makin-makin dah. Benar. Berpikir Oke, kalau keras, berpikir cepat. Tapi Rex sedikit lagi darahnya tersisa. Sans udah level 4. Masih Wih. ada ikan pauca ya. Yes, masih mencoba untuk menyelesaikan apa yang terjadi di atas panggung. Coba gua lihat dulu. Oh, ini kayaknya Entah di dari device. cewek kah? Iya, Dari siapa? dari Ya, cewek mungkin, kayaknya. Ada mungkin. sedikit masalah dari entah touch screen-nya atau apa ya, dia kayak gini ya tadi. mungkin iya, dia kayak gini-gini. ngecek di layar HP-nya. Benar. Mungkin ini kali ya, yang seperti biasa. Apa itu? Either bedaknya kurang Either bedaknya kurang atau mungkin atau kebanyakan nutupin layar Pak bedak. Gak ditumplekin. gitu, Bro. Bro, tolonglah. Astaga. Iya Pak. Ya lanjut lagi. Ini dia Sudah line mana? up down. Sudah kayaknya. Oke, sudah kembali di unpause. Kita lihat pergerakan rotasi dari Versik yang mencoba untuk dapetin satu Scape Lizard dari anak-anak Onyx. Apakah ada retribution? Ada retribution dalam 3 detik lagi. Anti-Mage masih bisa survive di arah bottom lane-nya. Didapatkankah di sana? Dan bahkan masih bisa di cover dengan Luminer. Mau nggak mau Versik ya harus dikasih makan biar gendut. Benar-benar fat, dapetin banyak gold dan juga XP di arah jungle-nya. Sudah ada turtle. Sudah mulai di kontes. Yap. Oh, Dari kedua hyper carry ini. Dan bahkan first bloodnya justru. Oh my god, Tope didapatkan oleh seorang Parsianya. Luminar masih mencoba untuk heal. Dan bahkan ada Rek juga, ada Versi yang mencoba untuk maju Terasa? lagi. Polestar Munemana belum dikeluarkan dan bahkan didapatkan begitu saja. Oh my god, ternyata dibalaskan lagi sama Granger. Jadi dikacangin turtle-nya double kill. Looking for triple kill tapi tidak mengenai peluru terakhir. Death Sonata-nya dari seorang Sun. Luminar? One more kill di triple kill. Oh my god. Retribution ternyata Wow. menjadi last hit daripada seorang Suns untuk mendapatkan kill daripada seorang Wih. One body! Shutdown. Clover yang ternyata bisa memainkan hero lain selain
point 1-1 Walai. Spesialis hero yang bisa terbang di udara, inilah Clover. Clover angkatan udara sih fix banget. Tapi dengan tidak adanya Feather Airstrike, Clover harus lebih berhati-hati untuk setup saja, memberikan efek stun. Dan tanpa adanya Retribution Yes, dari aman Suns, banget. aman banget. Falling Starbone, flicker dia langsung disundulkan. Dan Rian sekarang langsung diamankan oleh Esmeralda-nya. Anti-Mage mendapatkan point kill-nya. Rokursanya diambil, Kramer-nya juga kebuka bebas. Dan bahkan digangguin dari orange buff-nya. Ini benar-benar rotasi dari Versik juga enak banget. Walaupun tidak dapetin Kramer anak-anakannya. Tapi dia bakal langsung karena gold buff ya Walai. Iya benar sekali, tapi Rek di bagian tengah kehilangan momentum sendirian tanpa adanya bantuan, dia pun langsung menghilang. Mungkin dengan rotasi yang dilakukan oleh EVOS Legend di early game seperti tadi agak sedikit menabrak ke arah perkataan tadi dari Profesor KB kalau dengan Bruno Persiknya agak tidak agresif ya Pak ya. Iya, Tapi ini kayak ternyata 2 menit Bujet awal tidak terjadi apa-apa. Itu baru tuh benar-benar the real meaning 2 menit nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika udah ada setup turtle, ini berubah semuanya dan di top lane Clover tergeng begitu saja. iya tergeng begitu aja, tapi ternyata untuk arrow-nya Persiknya lagi. sendirian aja. Trapnya Udah mana? kening, dikejar kah? Digaruk, Oh, masih bisa selamat. Satu hitnya, ini Ada dia player, Brianna ada Keyboy, Border. ada Keyboy. Akankah dia menghilang? Karena sekarang mereka langsung all in aja masuk ke bagian dalam. Reknya Terkena Wild stun. Charge, Lunok emang hilang, Pakito tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya masih bisa nyelip sedikit dari gang yang terjadi akibat sebuah barrier. Ini benar-benar hero couple yang harus benar-benar nempel tampaknya. Dan Sun sabar banget menunggu Udah Rek Sonata. di arah rumput dan langsung solo kill dari seorang Suns yang baru saja mewarnai rambut ya Walai. Baru saja merubah rambut, tapi untuk sekarang dilompatin langsung ke bagian depan. Bursnya masih melayani jogetan yang diberikan oleh anti-match. Ini dia, sini kamu, aku mau berjoget tapi malah ditabrak dengan ban dalam yang pelengkap dengan velg-velgnya. Anti-match mau masuk ke dalam dari Purify. outer turretnya, berhasil. Dan Tahan. tidak mau kehilangan satu minion wave-nya. Sudah kelihatan Keyboy-nya di arah bottom lane. Masih ada Purify tapi bakal spam NM. No mana, sedikit sekali mana dari anak-anak EVOS-nya, dari anti-mage-nya. Dan lebih milih untuk membersihkan minion dulu tampaknya di arah top lane-nya. 1 versus 1 flicker karena depan cewek. What are you doing? One more hit, siapa yang dapat? Satu lagi, dan cewek. ceweknya yang dapat ternyata Walai. Gila. Dapetin heal tambahan dan Starlight dapetin, Pulse. yes bener banget, dapetin point kill ya terhadap seorang Parsya. Turtle ya 1 untuk 1 sekarang kondisinya, sama-sama sengit, sama-sama ingin mendapatkan puncak klasemennya, pucuk tertingginya di EPL ID season yang ke-7. Purify-nya mana? Belum di pop up, masih santuy aja 1 lawan 2, dimajuin lagi sama anti-mage dan bahkan merekanya yang mundur Walai. Ini dia anti-match, udah menggunakan hero-nya. Esmeralda benar-benar kuat. Ada bisa arrow digocek aja, dilewatin. Driannya mau masuk kah? Melemparkan trapnya mulai menggaruk. Tapi mereka sepertinya masih ingin lebih. Enggak ternyata ya. Mundur dua-duanya. Wow. Di menit yang ke-6 dan bahkan dari kedua junglernya masih sama-sama ingin dapetin ini. Benar-benar menurut gua EVOS rotasinya cukup berani ya Profesor ya. Iya Benar-benar sih. dia nyolong dikit-dikit gitu loh. Jungle dari anak-anak Onyx. Ya makanya ini yang dilakukan sama Versik bener-bener masih sama sih. Yes. Bahkan dia bener-bener ngambil resiko memainkan playstyle seperti biasa. Dan mereka mau tetap rusuh, mereka mau tetap agresif. Gak mau kalah agresifnya Onyx Esports, bahkan membalas dengan bottom turret sih. Ini bakal adu turret doang dan bahkan ada trap di sana. Dihindari. Connect, gak bisa hilang sih. Hilang Satu hit sudah. lagi. Wow. Tapi masih diuntungkan dari segi EVOS tampaknya. Dapetin Yes. 2 turret di arah top lane-nya. Walaupun mungkin di bawah bisa didapatkan kah? Ya Bisa dapet didapatkan minion. dan bahkan dapetin purple buff dari seorang Sunset dan meninggalkan 1 buff flicker. kecilnya. Ada Rek, Cyclone Eye mencoba untuk menggocek tapi tidak ada lagi wild charge, tidak ada lagi flicker, tidak ada apapun, hanya pasrah saja angkat tangan dan teriakan nice mati dari anak-anak Onyx di atas panggung Walai. Yap, Versiknya berhasil mundur walaupun tadi harus mengorbankan 1 rekannya di bagian bawah. Mereka kembali ke dalam tempo yang cukup lembut, cukup lambat. Stun diberikan, langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Dikit aja terbangnya memang Pak ya. Baru terbang dikit langsung landing lagi di rumput situ. Benar sekali. Masih cooldown untuk ultimate dari seorang Parsya. Belum ada Feral Strike ya. Dan bahkan anti-mage, apakah ada Purify? Masih adakah? Masih cooldown ternyata. Dan lihat ketahuan dari Driannya. Flicker ke arah belakang. Dan tidak bisa untuk menculik 1 orang. Flicker 2 orang. Tampaknya dalam 2 menit ke depan tidak ada lagi flicker dari 2 player Onyx Esports. Saz sendirian di masa depan. Nggak mau maju kah? Masih sama-sama menunggu. Belum ada wild charge yang dikeluarkan dari seorang Reknya. Turtle yang ketiga akan ada perang lagi Walai. Antara harimau, macan, dan bahkan Udah ada landak yang mau match-nya. masuk lagi. Luminary sekarang langsung dimakan begitu saja. Turtle bebas. Mana retributionnya? Anti
cewek mendadak masuk, dia merelakan flickernya langsung berubah dengan Leon Order. Wow! Cewek. Cewek sih gila, men. Damage apa itu? Wow. Posisi yang sangat amat cantik dari seorang cewek untuk mencuri satu poin kill Clover. Gak ada flicker, gak ada apapun dan terkena arrow dari seorang Drian. Masih bisa di-heal kah? Masih bisa selamat kah? Masih bisa selamat ternyata. Satu titik darah terakhir dan bahkan lihat di sini masih ada arrow lagi terkena satu orang dari seorang teammate-nya. Masih santuy aja, masih bisa untuk di-cover dengan baik. 13-8 kedudukan sementara dan masih mau ngambil lagi dan ternyata di-secure sama Reki awal charge-nya dari seorang ceweknya belum ada stun. Tidak terkena stun-nya. Reki sekarang coba untuk balik lagi karena belakang ada musuh dari depannya. Terkena stun. Dimasukin lagi sama Keyboy dapetin pasif lagi dan ada Fernand Strike. Dipukul mundur lagi. Ini benar-benar team fight yang sangat amat luar biasa dari kedua tim. Mau sama-sama ngamanin puncak lah sebenarnya Walai. Intens banget sih. Dari tadi jual beli serangan terjadi dari kedua belah tim. Bahkan ini aku ngelihatnya kayak bener-bener gak ada yang mau kalah, ngotot dua-duanya. Ngotot Pak, bahkan mereka bisa dibilang ya sendirian aja dia selalu memberikan sebuah perlindungan ataupun perlawanan. Gak penting ada beberapa orang di depan, yang penting digas terus sama si Reknya loh. Wow. Pusing kita ngelihatnya ya atas bawah walaupun tadi pertempurannya tanpa adanya seorang Sans ini di item ya. Iya kalau misalnya melihat dari item Paus tiba-tiba kali ini sudah terjadi di Land of Dawn. Dengan perbedaan gold yang bisa dibilang sudah mulai kelihatan juga dari kedua belah tim. Onyx Esports lebih unggul dengan 2 turtle-nya tadi yang didapatkan di menit yang ke-6. Dan juga kali ini sudah mulai memasuki menit ke-9. Makin dekat lagi kita dengan Lord yang pertama. Tapi aku mau note satu hal sih di sini dari kedua belah timnya itu dari ceweknya. Kenapa dia bisa secepat itu untuk ngebuat item-item yang dia miliki. Padahal kita sempat melihat tadi ada 1 point kill di arah top lane. Dan sempat tergantikan juga, saling baku hantam di arah top lane. Clover dan juga cewek. Yang terjadi adalah mereka berdua sekarang sudah memiliki deal damage yang tinggi. Itu dibantu dan disokong dengan talent emblem match yang mereka pilih yaitu adalah Mystery Shop. Karena berbeda dengan Drian. Drian memilih Impurage. Makanya tadi sempat ada satu di mana arrow dan trapnya connect tapi nggak tumbang. Kalau itu pakai Magic Worship mungkin beda. Mungkin bakal menghilangkan, ada efek bakaran yang ditimbulkan ya Pak ya. Burn effect 7% damage. Itu yang mungkin akan sangat berpengaruh. Disitulah mungkin dibilang untung karena pakai Impurage. Jadi kalau misalkan dengan deal damage yang dia miliki dari Driannya sekarang as a support, dia juga kalau dari sisi mana bakal terbantu banget. Tapi kalau misalkan untuk melihat dari mungkin kita melihat dari Magic Worship itu agak berbeda ceritanya. Dia lebih ke damage berarti. Dia lebih ke impactnya aja. Ini dia. Ini kita masih menunggu ya teman-teman ya. Ada sedikit technical issue lagi dari EVOS untuk kali ini. Berarti sambil menunggu teman-teman di luar sana ada EVOS Fam, ada Sonic. Pastinya kalian juga udah mengirimkan dukungan entah itu di kolom komen YouTube ataupun langsung menuju ke Instagram dari KBGWP, Pak Mekornet, ada Pak Pulung, ada Hit Momochan, ada ada Albert Serapin dan juga ada Om Wawa. Ini kita coba lihat dulu ya. Wah, terima kasih Profesor kami. Dari Tohirun nih ya. Kakak apa tuh? Makan nasi sama tato sama soto. Cantik. Hajar Bang Tato katanya begitu. Bang Tato KB. Ngasih semangat ke KB. KB punya tato loh. Ada. Daki kan? Kagak. Rokan. Punggung dong. Iya makanya. Punggung dong. Pernah punya pasangan Bang? Oke, back to the game. Tampaknya sudah mulai kelar untuk technical issues-nya. Kita akan balik lagi untuk melihat permainan ya seperti KB bilang ya. Jual beli serangan yang terjadi dari kedua tim. Walalalai. Benar sekali, jual beli serangan yang pasti kita akan melihat siapakah yang akan memborong serangan tersebut. Makan bawal bareng Rojali. Cakep. Lo jual gua beli. Itu dia tuh Pak ya. Lo jual gua beli, boleh. Sama Malefic Roar. Malefic Roar tadi. Siapa yang bikin? Sans. Di mid game kayak gini. Wow. Penetrasinya dibutuhkan oleh Sun sepertinya Pak ya untuk langsung nabrak ke arah Rek kayaknya ya. Iya dengan kita tahu sendiri pasif armor yang dimiliki oleh Rek juga ini bakal makin lebih tinggi lagi kalau saya diamankan dari awal. Tapi mungkin yang terpenting adalah memberikan deal damage tambahan ekstra sih. Itu dia yang mungkin akan dilakukan dari penetration yang dimiliki oleh Suns-nya sendiri. Tapi cukup berani ya, mereka udah mulai ke arah Lord-nya. Dan mulai ngepoking aja. Dengan goldnya nggak beda jauh sebenarnya, hanya beda 2000. Dan kayaknya dari segi level juga mirip-mirip dari kedua tim. Tinggal menunggu aja siapa yang bakal lebih berani untuk dapetin Lord-nya. Di PHP lagi, ditarik lagi.
Benar-benar kedisiplinan dari kedua tim dan bahkan arrow-nya lagi-lagi mengenai Luminaire dan bahkan masih bisa untuk di-revive. Balik lagi ke arah belakang, tapi ini membuat dari Federal Strike-nya dibuka sama seorang Clover. Clover, that's right. Oke, Rek-nya masih bersembunyi dengan power sniper yang dia miliki, imun dia dapatkan. Di bagian bawah Baxia sendirian aja. Udah ada Versik di bagian belakang yang siap untuk join the fight. Sliding tackle dulu ke rumput bagian tengah. Keyboy sendirian aja. Sepertinya dia Keyboy udah paham ataupun udah sadar ada beberapa player yang bersembunyi di balik ataupun di depan rumput yang dia miliki. Federal Strike di pop up lagi. Ada Jeb dan bahkan Bootsnya mengincar ke arah belakang. Ditabrakin begitu saja. Lihat image-nya masih ada revive. Belum di pop up dan bahkan masih di heal begitu saja. Lihat apa yang akan terjadi. Arrow-nya nggak kena. Kurang jauh dan bahkan lagi-lagi. Jual beli serangan terjadi di baju. Lagi bahkan Rek yang beli ke depan. Wild Charge mengenai seorang Sasha. One more hit. Didapatkan begitu saja. Killisby aktif. Dan bakal lebih ke kanan. Keyboy yang ke depan. Dan bakal langsung mendapatkan 1 point kill. Tapi kita lihat sini dari Versinya juga harus tumbang. Oh my god. 3 macan harus ditumbangkan. Dan hanya 1 ceweknya saja. Menjadi 4. 1 lagi dan masih bisa terbang dari seorang Clover ya Walai. Clover masih bisa terbang bebas untuk balik ke dalam base-nya. Sementara itu untuk kali ini teriakan udah mulai terdengar. Udah menit 12, lore-nya udah di-enhance dan ini akan menjadi milik dari Onyx Esports. Tanpa ada gangguan sama sekali, and Retribution juga lagi cooldown. Jadi dengan 4 hero yang tersisa dari Onyx Esports mereka mengamankannya begitu saja. Hunter Strike, langsung Malefic Roar, ada Athena Shield. Bahkan Tough sangat respect terhadap Clover. Ini benar-benar meminimalisasi sekali damage magical daripada Feather Airstrike. Makanya tadi aku heran, 2 Feather Airstrike nggak kerasa ke arah Suns. Tapi emang Suns ini adalah salah satu player yang menurut gua dari item yang dia pilih tuh wise banget sih. Pemilihan item yang dia pilih sih. Situasional parah ya. Iya loh. Bukan item-item template yang biasa dibikin sama Pak Pulung. Iya, kenapa saya ya? Ini tapi yang tadi versinya diburu habis oleh Keyboy, ditumbuk pinggangnya. Tas, stiker M1 ditunjukkan oleh Keyboy. Dan cry, baby cry dari Luminaire ya di arah mid lane. Lord ya sedang berjalan di arah bottom lane ya, terkena lagi Luminaire. Masih ada Purify, langsung di pop up begitu saja. Tidak mau keculik sama anak Onyx. Sudah mulai masuk tampaknya di arah bottom lane ya, mencoba untuk Federal Strike. Membersihkan untuk Lord itu Roman Versik. Hati-hati terlalu depan, ditemboknya dan bahkan langsung di-dive begitu saja. Di flicker dan ditabrakkan. Tapi masih ada with the Traja dari seorang ceweknya dan Bootsnya terlalu depan. Langsung diajar dan langsung mencoba untuk didapatkan. Bootsnya still survive dan masih bisa selamat. Oh my god. Masih benar-benar tebal dan stiker Ebon keluar lagi di atas kepala Keyboy. Wow, setebal apa tubuh Boots barusan dia digebukin oleh segitu banyaknya orang. Ada Feather Airstrike. Ditas-tasin aja tadi Pak ya. Ditas-tasin lagi tampaknya oleh seorang Keyboy yang bukan Cowboy. Beda. Wah. Cuman Boots setebal apa itu badannya tadi Pak? Profesor, Iya. gitu. Itu balik lagi sih, barusan aku aja ngeliat Athena Shield aja udah terkejut sih. Ada 3 Athena Shield dari teman-teman Onyx Esports yang membuat damage dari anti-match dan juga Clover kayaknya gak bakal maksimal. Sementara dari Versiknya sendiri, Versik belum memiliki item optimalnya. Kalaupun dia udah memiliki item optimal, permasalahan utamanya adalah di depan sana ada Boots dengan 1 buah dominance ice, makanya attack speed yang dimiliki sama seorang Versik tidak begitu maksimal. Iya, dan Revitalize ya, walaupun sebenarnya udah mulai ke arah late game tapi masih lumayan untuk healnya. Persenan sih, untungnya persenan. Ya, bener sih. Untung kalau Revitalize persenan untungnya. Kalau bukan persenan gak bakal kerasa. Hei, siapa yang terstun di sana Luminaire ternyata? Berapa persen sih, Be? Kalau nggak salah sekitar 2,5 per berapa detik secara scaling. Jadi total-total tuh 25% HP bakal ke heal. Wow, lumayan ya, 25%. Semakin tebal juga akan semakin besar untuk heal Iya, ya. Makanya kalau misalkan darah kita 10.000 ya keisinya 2.500. 2.500 lumayan ya. What? Ada teriakan. Dan di arah top Drian lane. ketawanya puas banget. Dan Drian ketawanya puas banget. Gua denger. Anti-Mage, mantan pemain Onyx. Dan langsung ditumbangkan di arah top lane-nya. Lagi-lagi Keyboy hanya berdiri di depan. Jab, knockout strike. Dan wall charge-nya digunakan di arah belakang. Untuk mendefend dirinya. Masih ada freestyle Tranchan dari seorang ceweknya. Masih mencoba untuk memberikan wall walai. Dan semua turret inhibitor dari anak-anak EVOS Legend sudah tumbang, sudah dirobohkan oleh sang Landa Kualai. Yap, Abyssal Road
dilempar tidak mengenai siapapun, 4 orang dari EVOS masih bisa mempertahankan base-nya. Walaupun tanpa adanya anti-match mereka masih belum bisa ditabrak langsung oleh Onyx Esports. Wah, Yes, Sunset. ini Ih, berani banget loh ini orang ya. ditarik lagi dong. Tarik lagi, udah ada Immortal, makin ngocol Jual lagi sepatu nggak sih ini? permainannya. Kayaknya jual sepatu deh B ya. Berat banget kayak jalannya. Lumayan berat sih tapi kelihatan. Tadi terakhir sih Mortal belum nambahin item lagi tapi. Oke. Kayaknya belum sih, masih ada. Sepatu Yeay. kah? Dia manfaatin dari Hunter Strike kalau move on. Iya, Hunter Strike. Kayaknya Untuk ya. 5 hit dia kan. Kalau misalkan dia mau BOD, oke banget tuh jual sepatu. In total dia manfaatin dari ininya doang. Karena dia nggak main brute force kan untuk kali ini. Dia main Athena Shield. Hit. Ya, teriakan dari anak-anak Onyx untuk memancing Purify dari Anti-Mage, and it works. Yes. Karena sebelumnya Anti-Mage sudah kena geng. Oh, Di arah atasnya 1 lawan 1 dengan Lunox. Wah. Dia kalah. Dan bahkan kenapa Profesor Kami? menarik sih itu dia ngejual satu buah item yang cukup mahal. Raptor Macet dia Raptor tuker Macetnya? jadi Beast Beast Killer, Killer. Dan dia mengamankan Endless Oh, Battle. oke. Dia mau lifesteal, dia mau team fight, dia mau sustainability untuk team fight selanjutnya. Oke, back to the Oke. game. Sudah ada Brand Strike ya. Dan langsung flicker ke arah depan dari seorang ceweknya. Berani banget. Dan Oh my masih ada God. orang Flyrians ya. Diincar Hilang. begitu saja. Dan bahkan itu yang selalu dilakukan cewek. Cewek dan cewek benar-benar memancing keributan di arah depan. Dan langsung memberikan space juga untuk anak-anak Onyx Esports mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Ini dia anti-match lagi dan lagi harus menjadi korban wreck di bagian tengah Power of Nature. Udah ada lagi satu Abyssal Row untuk yang tadi nggak menabrak karena pastinya nggak bakal ada initiate juga dari Onyx. Kita lihat aja beberapa saat lagi apa yang akan Wow. terjadi. Ini nggak ada 9 anti-match. network. Tidak ada anti-match untuk 18 detik lagi. Oh. EVOS Legend, 14, can you defend 13, this bro? 12, Ini Lord 10, yang benar-benar 12, udah gede banget 8, atributnya. Dan bahkan 7, sudah mulai masuk lagi 6, arrow-nya harus dihindari. Sudah mulai 4, datang pemain dari 3, Onyx Esports, sudah mulai ada 2, Desonata dibuka mundur 1. begitu saja dan bahkan Clover juga Damage. masih bisa mundur ke arah belakang tapi lihat base turret yang sudah dihidup begitu saja dan Onyx Esports. Yes, ini dia game pertama untuk sang landak Onyx Esports. Nice. Itu dia yang keluar dari kata-kata pemain anak-anak Onyx. Wow. Itu dengerin Keyboy sampai teriak apa aku nggak tahu sih. Tapi kayaknya emang bener-bener matanya ke depan. Dan kayak mau ngasih tahu, cuy, this is our game. Ya. Iya benar. Tapi tadi tuh satu movement yang menarik sih. Dia udah punya Malefic Roar, jadi dia nggak perlu maksain untuk bikin Malefic Roar-nya lagi. And then di momen terakhir, dia itu manfaatin satu hitnya, abis itu dia rondo. Jadi dia nge-hit dulu baru rondo, ngerti kan maksudnya? Oke. Jadi pasifnya tetap keluar, cuma dia menghindari satu Holy Baptism. Sambil Yes. nge-hit, itu high mechanical tuh kayak gitu ya ternyata ya, kayak gua banget gitu loh. Iya gue rondonya ke depan pasti tadi tuh terus kena dia. rondo sama- tremor. Iya terus kena dia Rondo sama ke Holy depan, Baptism. mundur ke belakangnya bukan pakai rondo. Physical attack aja. BOD. Beli aja item-item yang bikin Endless battle. Iya, tapi tidak ada Si durability. Helbert, bener Heeh, itu dia. Kayak hal-hal kecil Karena sebenarnya gini, itu ngefek. Item durability yang ada di dalam item attack itu hanya beberapa saja dan itu cuma nambahin darah. Untuk nambahin magical defense itu cuma ada di Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor. Udah. Bener. Sisanya nggak Sisanya ada. nggak ada. Makanya saya kalau side laner paling suka bikin Magic Blade, Pak. Yang Magic Blade. murahnya dari Yang Rose Gold biru, Meteor, iya. iya yang birunya, pedang biru itu loh. Jadi Bener. kalau lawannya sakit, setidaknya saya ada absorb damage. Sama sih juga kalau jadi jungler suka Emosional. bikin Winter Trencher biar bisa freestyle. Itu Biar kayaknya ada magic damage. Anda emang selalu bikin itu kayaknya. Biar bisa. Nggak ada Lancelotnya, ya gimana ya. Keren tau. Nggak lupa mundur aja loh temen gue Gak nih. apa-apa, saya kan nggak Iya. nge-push rank. Yang penting kan freestyle dulu aja. Yang penting bisa bebas. Kayak teman kita ya, Apa pak? Emperor Liandi. Emperor Liandi. Duta Freestyle. Indonesia. Bapak dari Keiji Kyoto di Indonesia. Keiji Kyoto Indonesia. Sumpah lucu banget ya Keiji Kyoto-nya yang ya. lucu tuh. Makasih. Anjing dong lo. Hah? Kan Kamu- Keiji Kyoto. Kamu lupa Apa? sifat dasarnya Apa tuh? setia. Setia bener juga. Gila lah. Jadi pengen melihara KB. Melihara. Jangan dong. Kagi, Kasihan Keiji jodoh sama saya Kyoto. nanti kalau saya dipelihara Anda. Sorry. Oke, Jauhead Rafaela. masih mirip-mirip tapi Rafaela yang di band sekarang masih kebuka dari Hero Matilda. Tapi kalau misalkan Matilda sih untuk Luminar oke sih, aku setuju banget. Dia ngedeal damage-nya on point banget dan dia memanfaatkan sekali punya Soul Bloom. Terus dia nempel-nempel terus, makanya pasti mau jungler kayak gimana pun annoying pasti, atau tanker-tanker kayak gimana pun annoying karena ditembusin sama Soul Bloom. Soul Bloom. 3 bulir-bulir nakal yang kalau nabrak. Hai.
masuk ke relung jiwa yang paling dalam itu pastinya Pak ya. Gila, sampai dengan ke tulang rusuk ya Pak Pulung ya. Iya Pak, sedalam-dalam Palung Mariana lah ya. Jadi cukup lama ya untuk memikirkan last band tadi. Ya karena banyak pilihannya, possibility-nya banyak. Karena sekarang yang terlepas Benedetta, Yap. Uranus, Elise. Mau ngasih Benedetta ke Matilda juga Evos masih nggak ada. kira-kira? Iya makanya Matilda juga ada. Gue lebih milih Matilda kalau kebuka. Entah kenapa ya. Loh, kalau misalkan kayak gitu, ya udah Onyx Esports ban aja Esmeralda-nya atau Uranusnya. Oke. Jadi diadu. Evos dapetin Benedetta, Onyx Esports dapetin Matilda. Tapi menurut lo yang cocok banget di EVOS itu apa? Tuh kan Uranus, apa? Yang cocok. Ini, Benedetta atau menurut gua. Matilda? menurut gua Gue Matilda. kayaknya Matilda. Matilda. Tuh lebih Iya. impact sebagai support. Gue lebih milih Oke, Matilda. Lumina Entah dengan kenapa ya. Matilda. Tildanya Dan sekarang ini berbahaya ya. dilemanya. Mereka Mau lepas Benedetta. main team fight atau Hah? individual skill-nya udah pasti Oke. Benedettanya. Matilda Matilda ternyata. ada strike. Iya. Oke. Karena tim itu lebih ya tidak net. Apa Net? Biasa aksi-aksi. Net. Ya ampun net. Panik. Suka aksi-aksi loh. Kalau Gua jatuh ke lihat belakang lagi. masa geger otak lagi gue. Ya ampun. Ya ampun cuk. Oke. Paquito Benedetta. Waduh. Cewek, Berat nih. cewek Benedetta kayaknya. Gue melihat SME tadi agak kurang bermain di sini ya dari si anti match ya. Gara-gara Baxia tadi sih. Iya, Landing phase-nya makanya. sih, kacau. Pertanyaan adalah apakah bakal tetap percaya diri seperti game pertama, bakal dipakai lagi atau justru malah anti match akan memakai hero lainnya? Aku sih sangat merekomendasikan Chow untuk anti match ya. Oh, tapi Elise. Alice? Oh, Alice Expilen scalingnya ya. Ini untuk anti match dan Wen. Keluar Wah. akhirnya. Back to back basic. to Wen. Yes. Balik ke gold lane kah? Balik ke golden lagi. Balik Tadi juga ke- golden tadi sebenarnya. Tadi juga gold ya lane. dengan Iya. Parsianya ya. Mhm. Emang digocek aja kita main tadi, Pak. Oh ya, buat teman-teman juga nih, mungkin banyak banget ketika main baru masuk in game bertanya-tanya, Apa? EXP lane-nya mana, gold lane-nya mana? Nah, teman-teman itu carilah di mana turtle itu berada. Iya. Dan disitulah EXP lane. Jadi kalau Carilah, kamu gold lane, kamu ke lawan arahnya. carilah apa? gerobak yang ada scroll nih. Wah, Wah. itu mah nungguin gerobaknya jalan ya, telat dong. Gerobak yang ada Kalah setup dong di laning. ada apanya, Pak? Ada scroll. Scroll. Iya. Ada itu, ada yang buat EXP kan. Ada lampu Ah. neon apanya? Your team Gimana? is banning. Ya, Lu pura-pura nggak tahu tuh beneran sih? Scroll. Scroll. Gerobak yang kalau yang gua tuh Gerobak. Oh, scroll. koin. Bahasa scroll. scroll itu loh. Oh, yang kayak ini. Oh, Kertas yang bilangnya apa? diputer gitu. Apa? Lu bilangnya apa? gulungan, Pak. Gulung. Iya. Aduh, Pak Gulung. Ya, oke. Scroll. Maaf Pak ya, Gak memang apa-apa bener sih. rusak sih memang nih si kepala. Maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Itulah indahnya perbedaan. Iya, itulah indahnya perbedaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul sekali. Bineka Dari Tunggal Sabang Ika. sampai Maroke tentunya. Dari Berjajar Sabang sampai Merauke. berjajar pulau-pulau. Pulau. Your team is Sudah ada banning. Sylvana juga yang di-ban. Kali ini dari Onyx Esports meminimalisasi lagi hero dari Bang Otat. Yang mana kita sudah melihat ada 3 hero Bang Otat yang di-ban begitu saja. Dan tentunya tanpa adanya Hilda, combat ritual pun digunakan begitu saja Pak Pulung. Dan untuk sekarang ada Cloud Your juga yang team di-ban is dari banning. EVOS Legends. Oke, bukan ini berarti untuk Benedittanya akan ke arah cewek ya kemungkinan ya, Prof ya? Ya, ada kemungkinannya akan ke arah cewek sih. Kalau yang seperti aku lihat ya, karena untuk hero-hero nyaman kita tidak bisa bohong, by data cewek juga bermain dengan sangat luas. Kita tahu sendiri cewek ini kemarin sempat pakai Chang'e juga kalau kita lihat, terus juga misalkan melihat dari data Benedetta yang dimainkan sama cewek 4 kali di pick 75%, hanya 1 kali kalah gamenya. Wow. Hanya kalah 1 game, bukan Ya. matchnya ya. Iya betul sekali. Oke. Sementara berbanding terbalik dengan Chang'e-nya. Yap. Chang'e-nya yang dia miliki ini malah 100% win rate 3 kali di pick. Lah bentar, ini jangan-jangan Benedetta Drian. Your team is banning. Iya loh. Akan menjadi seorang roamer dong. Iya, iya, roamer di mid. Dan ini untuk memberikan deal damage tetap sama kayak lapu-lapunya aja tugasnya. Makanya aku sempat terkejut dari Chang'e-nya ini sebenarnya. Setuju banget sih aku sama Profesor KB. Emang aku ngomong apa? Itu, ngomongin soal Chang'e sih. Oh, Benar, Chang'e, Chang'e, iya. iya. Karena Efeknya gini, besar itu. karena gini Cornel. Apa? Chang'e di pick sama cewek 3 kali 100%. Iya. Sementara Benedetta yang digunakan oleh cewek itu 4 kali di pick 75%. Hanya 1 kali kalah. Ya, cewek ini gokil sih. Sempat
menjadi cadangan dan ketika dia main lagi di panggung utama, di tim utama, kayak apa ya, hero poolnya Your team is cepet banget dia belajar hero-hero lain gitu. Berarti apakah ini cewek V2? Bisa jadi dulu Upgrade bro. dulu sadar gak sih awal-awal dia muncul Bruno, mainnya Granger. Bruno. Iya. Bruno. Kayak Marksman mulu. Terus kayak kalau Link Marksman-nya juga dulu jago. Link sama- iya sama uh-uh. Link. Sampai akhirnya sekarang bisa kayak oke, hero-hero Pain gitu-gitu semuanya juga bisa dia. Iya makanya. Makanya aja Pak Pulung bingung. Ini Benedetta apa Chang'e yang digunakan oleh cewek? Gitu loh. Chang'e sih. Kalau aku Chang'e, Benedetta akan digunakan oleh Drian. Benedettanya bakal digunakan sama Drian. Your Nah, Drian team atau is Boots? picking. Drian. Rian. Aku Drian. Oke. Oke. Aku Pulung. Itu kalau saya ngomongnya bukan aku Drian dong, aku Rian dong kalau gitu. Iya, aku Ini Fahmi, Pulung. Anda aku Pulung, Anda Ferry. Aneh banget gue di e-sports panggil Fahmi. Coba panggil gue Fahmi dong ya, mulai dari Oke. sekarang ya. Oke, terima kasih Fahmi. Oke Oke. Fahmi, Siap, Rian. oke melulu. Beda Enggak dong. dong. Beda. Beda, kompakan nih kita berdua jadinya beda. Aduh, katanya perbedaan yang jadi indah. Iya, makanya indah banget. Ah. Oke, Ferry. Ferry Oke. melihat dua pick terakhir. Ferry. Yesun sih. Yishun Shin Versi. justru. Oke. Satu hero lagi. Valir Valir. untuk Bang Odat. Oke, 3 magical damage sekarang dimiliki oleh EVOS Legends, sementara untuk Butch-nya akankah mengambil hero yang cukup tebal? Kalau Ataukah dia Baxia damage lagi? susah sih Tapi masuknya. sebenarnya knockout strike itu imun terhadap apapun kan ketika dia lagi Knockout strike. Cet. Menarik sih kalau seandainya dia immune kecuali jab. kecuali jab. Iya. Iya kan? Jab masih kena. WE? Wih, Wah. Kaja buat Kiboy Jadi sebenarnya dia mengincar siapa Valire ini? Valirnya. Kayaknya pengen mengincar ke arah ini. Atau nggak sih? ngekat ini Ngekating rotasi, aja, iya ngekating rotasi kayaknya. ngekat si Dan ngebantu si Clover kayaknya. Dia akan Oh, oke. Bang Otat kayaknya akan lebih sering menuju ke Gold Lane. Oh, by the way, kayaknya cewek yang pakai Benedetta dan Drian yang mau pakai Chang'e Oke. dan Boots-nya yang pakai Pakito ya tadi. Pakito ya? tadi. Iya. Kaja buat Kiboy makanya aku bilang. Wah, ini bakal menarik sih sebenarnya dari tim Onyx pun ya. Gue sempat bahas di MPL Quickie tadi. Yap. Ngomongin soal meta yang sekarang dan tim yang bakal keep up adalah tim yang mempunyai player-player yang bisa roll banyak, hero Shifting ya? poolnya luas. That's Shifting. right. Yang bisa shifting juga, yang bisa tuker-tukeran hero manapun ditaruh manapun. Dan Onyx Esports salah satu yang menurut gue. Ini dia Land of Dawn, pertandingan antara Onyx Esports versus EVOS Legends di game yang Yes, kedua. langsung aja penuhi kolom komentar dengan EVOS Roar atau bahkan Gonik untuk memberikan dukungan ke kedua belah tim. Iya. Oke. Ini yang menarik juga. Kayaknya ada 2 orang tadi di arah bottom lane-nya. Hei, di bagian tengah, Valir. Luminaire dan juga Persik. Valire di Iya. bawah. Sama Valir dan Anti-Mage. Elis ya. Dia mau ngepok langsung dari awal kayaknya. Mau menangin laning phase kayak gitu. Bener Dan banget Boots-nya kebingungan. ini yang Di zoning, dilakukan. beneran. Di zoning. Dengan menggunakan burst fireball-nya. Tapi dia tadi pakai item ROM harusnya dari Rek. Gak dapetin XP juga tadi di arah bottom lane-nya. Coba Dan lihat langsung ranknya. rusuh ke arah depan dari seorang Sanse yang mencoba untuk digangguin. Masih ada flicker. Masih ada stiker M1 kali ini dari seorang Kiboy-nya. Di Oh, spam begitu aja digigil? berfireball. Yes. Digocek begitu saja. Diambil second eye-nya. Tidak mau dibiarkan untuk anak EVOS mengamankan second eye-nya jika terjadi ganking ke arah seorang Rek ya. Yap, Reknya udah menghancurkan ke arah satu kelomang lucu yang nakal muter-muter Stone Roamer. sendirian. Iya, That's Stone right. Roamer. Sementara itu untuk anti-match-nya di bagian bawah melemparkan Flying Blood-nya terkena ke arah Boots. Tapi Boots yang langsung pokingnya. membalaskannya, ditumbuk punggung dari Elis-nya. Masih bisa pergi. Oh, tapi ini menarik sih. Reknya tidak menuju ke arah Gold Lane. Tidak mencoba untuk mengamankan Gold Lane. Dia Iya malah loh. men-secure ke arah Turtle Lane untuk setup Turtle mungkin. Udah Iya, standby di sana dia. Ya, dia reverse psychology gitu loh. Bener loh ya, yang dilindungi bukan malah dari one-one ya, one-one kayak dibiarin sendiri aja. Aha. Justru malah yang diberikan pressure ke arah dari Pakitonya dan aku setuju kalau ngomongin soal Turtle karena 10 detik lagi Turtle Yes. akan muncul. Sudah mulai di zoning tapi Rek dengan half HP-nya apakah akan tetap Oh. stay atau justru malah pulang terlebih dahulu?
Nih rank ya masih berputar-putar aja, sementara untuk cewek tadi udah diberikan sedikit damage dari Versiknya. Dipanah lagi wave minionnya, sementara untuk Keyboy di bagian bawah melindungi ke arah Sans. Udah ada pergerakan juga, sementara itu untuk Pakito akankah dia langsung merangkak masuk untuk bisa membantu ke dalam setup dari Turtle ini. Yes, sudah mulai ditarik sedikit untuk dari turtle-nya. Ada 3, bahkan 4 player dari anak EVOS dan masih dengan pasif yang dimiliki oleh versi Kishunshin-nya. Pinter Mana banget retribution-nya dari Kiboya sekarang dan bahkan langsung dibuka begitu saja dari serang musim knockout strike. Lihat sedikit lagi Turtle masih bisa diamankan di retribution kontes. dan Landak Esports tidak mau memaksakan kehendaknya. Lebih memilih untuk mereset kembali dan melepaskan Turtle pertamanya seperti game pertama dikasih ke anak-anak EVOS Legend. Oke, di bagian bawah sekarang udah terjadi pertempuran didorong dengan sharing torrent terpojok. Ini dia burst fireball sedikit lagi, SP tersisa. Hilang sudah untuk Pakito. Dibakar-bakar oleh REKT. Lah. Dan langsung didapatkan first blood ya. Lah, why? Profesor Purple KB. buffnya diambil oleh Chang'e loh kalau nggak salah nih. Iya tadi ada satu buah efek-efek purple buff, tapi kalau misalkan melihat juga Versik bahkan belum mengamankan purple buffnya. Oke. Tersenggol kan? Tersenggol Chang'e Diambil loh Chang'e, harusnya diambil tuh. Chang'e tuh. Harusnya diambil Chang'e. Harusnya Oke. jadi milik Chang'e barusan purple buff ya. Atau Oke. jangan-jangan ketika setup turtle tadi Drian mencuri ya. Tadi aku sempat nggak Bisa lihat jadi. map sih. Sama aku sempat juga. nggak lihat map. Soalnya Aku fokus ke turtle-nya Yap. Versik tadi. aku fokus ke bawah. Aku fokus Iya, ke aku bawah nggak dan lihat melihat map. boots-nya itu masih menggunakan execute. Aku baru sadar menggunakan execute, makanya seperti yang kita tahu tanpa adanya execute Paku itu nggak bakal bisa loncat dengan flicker. Makanya tadi ketika satu kali di geng terkena burst fireball dan segala macam, ketika dia Ya, mencoba dia nggak untuk bisa jab, cabut ya. ya ketika dia mencoba untuk jab kena sering torrent, dia nggak boleh bisa cabut. Walaupun kadang Pakito karena punya pasifnya ketika warna merah dia bisa jab 2 kali. Ya. Tapi kalau di block sama musuhnya Benar. itu body blocknya bakal jadi ngehit ke arah musuhnya dan Jadi itu ngehit. bikin dia nggak bisa ngedash 2 kali. Oke, ini kayaknya udah mulai membaik ataupun sudah bisa Udah masuk mulai lagi harusnya. ke dalam line of down ya harusnya ya. Apaan tuh? Apa tuh? Sudah teriak-teriak nih sepertinya ya. Iya, ada apa lagi tuh? Nah itu suara Cimomo Oh, walai. Cimomo. Oh, suara Oh. Cimomo. Astaga. Besar ya, Cimomo suara lagi Cimomo digeser ya. bahasa Inggris sayang-sayang. Iya, coba kita panggil dulu. Hey! Oh, tidak menyaut Nggak mereka ya. bakal nyaut. Nggak nyaut Ulu. mereka ya. Ya tampaknya sudah mulai bersiap dari ke semua player sudah Yap. memegang device masing-masing dan India. The game akan dilanjutkan dari seorang cewek. Oh, Darahnya Wiggins nggak kebuka? sekarat, belum ada cross buff tank yang dikeluarkan. Masih ada Luminaire juga. Masih ditahan untuk si Eagle-nya. Flap Hey. shot-nya nggak ada yang lihat. Miss nggak apa-apa, Babang Ichan. Sebuah Digunakan, percobaan loh. yes, digunakan satu ultimate dari Shin-nya. Mountain Shocker, tapi itu kalau lebih cepat kayaknya lebih enak gak sih untuk flame shot biar ketahuan posisinya. Dia mau Walaupun sebenarnya ngambil agak jauh maksimal juga damage range-nya kali ya. Dia mau ngambil maksimal damage-nya kali kan. Karena flame shot semakin jauh semakin sakit. Yap. Iya, maksudnya biar kelihatan posisinya. Jadi dibuka mapnya, di flame shot gitu. Oh iya mungkin. Karena tadi kan sempat ada mountain shocker juga kan yang meng-cancel recall dari cewek. Oke, nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Kita harus move on ya. Oke, mantap sekali ini. Wah. Aduh, gatal pala gua dengerinnya ya ampun. Oke, Brute Force sudah diamankan. Untuk di awal-awal, EVOS Legend tampaknya masih mengungguli dari segi net worth-nya. Dan bahkan ini, Rek berani juga. Dia bermain di depan, masih ada ultimate. Dan Divine ternyata Judgment. langsung Divine Judgment. Walaupun ada ultimate dari seorang Rek ya, ditarik begitu aja dan belum sempat untuk melakukan flicker. Dan langsung dihajar rame-ramean tadi sama anak Onyx Esports. Valir seorang diri dengan base SP yang gak begitu besar digebukin dengan segitu banyaknya orang. Habis langsung Pak ya tanpa adanya balasan. Wah, sementara wah, berani Versik banget loh sendirian aja loh. Berani banget. Oh, ditarik ternyata. Reset. Tapi yang kencang Oke. bakalan anti-match sih. Dia dapetin gold shield turret loh. Di Iya, bawah gue match yang kelima. penuh walaupun belum dapetin turretnya. Mhm. Dan kayaknya ini benar-benar masih tarik ulur yang bagus sih menurut gua. Dari anak-anak EVOS ketika Reknya tadi ditumbangkan duluan. Jadi kayak ada pressure sendiri gak sih? Gak ada yang Iya. buka map. Karena kan balik lagi Rek yang satu-satunya yang bisa buka map sekarang. Sementara itu ada sharing torrent tadi Dilepas dikeluarkan. nggak Dash sih? maju lagi, Dash balik Dilepas. lagi. Sekarang terkena burst Dejavu fireball, banget ceweknya nggak sih? bisa Iya, pulang. dijavu banget seperti game Sama satu game nggak satu sih? ya. Iya persis, kayak Ter- di reset dan diambil sama Onyx Esports malah jadi haknya Onyx Esports untuk yang kedua. Turtle pertama diambil EVOS, yang kedua Onyx. Apakah turtle yang ketiga akan diamankan oleh Onyx dan didominasi lagi oleh tim Onyx? Kalau itu terjadi, Dejavu is real.
Ini benar-benar seperti game yang pertama. Tapi Keyboy tidak Betul. adanya Ganggu flicker. banget tuh kayak gitu tuh. Dan hanya memantau di arah depan menakuti anak-anak EVOS Legend dan mendapatkan turretnya. Keyboy Dibaca langsung Secret Eagle. Dan hea! Teriakan dari anak-anak Onyx Esports. Terpancing icannya langsung mencium kening dari kaca Keyboy walai. Dengan kecepatan setinggi itu dia terbang, tapi anti-match mendadak langsung masuk di bagian tengah. Dia flying blood lagi, pindah lagi ke bagian bawah, pergi lagi dari area tersebut. Akan Wow. sampai menggunakan flicker kali ini. Daripada seorang anti-match-nya di arah top lane juga bakal diserang cewek. Yap, Nah, satu ini buah dia. Electro Final Blow. Coba untuk membersihkan wave minion dan clear minionnya begitu saja. Tanpa ada turret yang tumbang. sih. Bagus banget loh perhitungan dia untuk bagaimana mengclear ke arah minionnya Dan agar ada dia Durian. tidak perlu di situ Biar juga. shower. Hihi, sembur. Kayak ini cewek kayak bukan cewek. Gimana ya jelasinnya ya? Ya, Kayak main saya itu pinter banget loh. cewek V2 bro. Iya bro, ini cewek udah di reform ini, bener di upgrade ya bro. Gila loh. Diem di GH yang cukup lama, tapi Iya. ternyata ilmunya jauh bertambah gila-gilaan loh. Gila nih orang, bener-bener pinter banget, smart move banget dari seorang cewek. Yang berganti-ganti role dan sekarang dia di gold lane. Yang tadi ya seorang mid lane bakal ditarik begitu saja lagi-lagi Luminar. Wah, Luminar ditargetin. Harus ditarik. Dan langsung dihancurkan oleh duri-duri tajam Landang Esports walai. Wow, terculik. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa di What? dalamnya. Anti-match? Tapi What anti-match the sendirian. F Ada are you burst doing? fire ini oke. Oh, oh. Burst damage di bagian belakang Rhapsody-nya menghilangkan anti-match. Apa yang dilakukan anti-match? Anti-match Apa yang mencoba dilakukan? untuk mengamankan lifesteal yang dia miliki atau spell frame yang dia miliki dari minion. Tapi damage yang dihasilkan oleh Boots dan juga ini Sunsnya udah terlalu tinggi kayak udah over banget. Makanya nggak bakal bisa terhalau di sana damage-nya. Atau yang kedua adalah karena anti-match tidak mau kehilangan minions wave-nya. Itu yang kedua. Itu Biar yang bottom kedua, lane turretnya karena dia juga nggak sadar, hancur. dia sadar udah nggak bisa kabur kemana-mana, dia nggak ada flicker. Daripada mencoba untuk kabur, nggak bisa juga, yang penting dia dapetin satu minions wave-nya. Yes, pemikiran EXP laner. Yang penting clearing yang penting minion. clearing minionnya. Bujet dah itu peluru terakhirnya berasa banget. Ya ini dia Mountain By the way, Choker terlihat. Ulung KB di Javu kayaknya ya. Iya, loh, Pak. persis loh. Tertal yang ketiga. Ini bahkan aku diamankan jujur ya. lagi. Aku jujur ya, kayaknya Luminar ini harus lebih aware sama flicker yang nanti bakal dimunculkan sama Keyboy. Yap. Karena dia yang pegang flame shot kan. Setidaknya kalau Keyboy-nya bakal flicker ke arah depan, dia punya flame shot untuk ngedorong Untuk Keyboy ke arah ngedorong lagi belakang. ya Pak ya? Setidaknya Divine Judgment gak bakal keluar. Oke. Yes, but kita hampir melupakan satu tokoh penting di sini, yaitu One. Yang benar-benar dibiarkan bebas juga untuk farming dari top lane-nya. Dan Belum kasih ikutan team main fight dan lagi-lagi Divine ditarik lagi Judgment. Divine Judgment karena seorang Rek yang Wah. tidak mau mengeluarkan flicker yang ditahan begitu Gila. saja, dipasrahkan, dikasih point kill-nya. Dan ke arah mid lane-nya masih ada satu gerobak di retribution, masih bisa dibersihkan dari seorang Clover yang mencoba untuk masuk ke dalam team fight-nya. Guiding Wind sudah terlibat up dan langsung ditabrak habis dari Eagle-nya. Teammate-nya mengincar ke arah Sunset, tidak terkena Sunnya flicker. Dan bahkan Sunnya masih bisa cabut dengan menggunakan dia Sonata dan baru diincar begitu saja. Sun, can you survive? Sekarang satu hit lagi, Sunnya dikejar mau kemana? Sun sayang masih ada, teammate masih bisa survive. Dapat point kill. Sun! Walaupun mencoba untuk kabur, tapi masih bisa satu untuk satu alay. Wow, sebuah gocekan Gila. dan juga predict Gila. move yang begitu baik dilakukan oleh Sun. Sementara untuk RKT sendirian berjuang untuk bisa menghalau dua orang yang mengamankan ke arah Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Versi. Cewek pun harus pergi, nggak bisa dipaksakan lagi untuk ke arah Purple Buff-nya. Dikejar sama Versik tapi masih bisa cabut ke arah belakang. Circling Eagle-nya mana? Guiding Guiding Wind. Oh, hati-hati Versik. Cukup menyakitkan tampaknya Meteor Shower yang diberikan di sana. Lagi Divine Judgment Clover. What the Execute. F are you doing there? Memberikan nyawanya begitu saja dan ditarik. Dikeroyok 3 orang walai. Wow, apa yang terjadi? Bro? Jangankan Purify, jangankan Time Journey, Needles of Flowers juga tidak akan membuat immune Bener. dari Divine Judgment. Benar, Ingat hal itu. itu dia akan terikat. Salah satu cara untuk menghindari dari Divine Judgment, jaga jarak. Jaga jarak. Tidak Jaga boleh jarak. terlalu dekat dan mengikat Divine Judgment-nya. Ini dia push-nya dikeroyok habis-habisan sedikit lagi. SP-nya tersisa, masih ada absorb damage. Bisakah dia kabur? Ada flame shot mengakhiri langsung ke arah Pakitonya. Wow. Langsung di-secure begitu saja. Yep. Dan Lord-nya, ini dia Lord yang pertama, masih berwarna ungu pastinya.
4 melawan 5, tidak ada seorang boots. Masih adanya retribution dari kedua player jungler dari kedua tim EVOS dan juga Onyx masih bisa diulur ke arah belakang. Tidak mau dibuka, anti-mage kebuka sendirian. Oh, apakah ini menjadi miscom dari orang EVOS dan langsung dia tumbangkan begitu saja. Oh my god, ketika teman-temannya mundur ke arah belakang dan anti-mage membuka sendirian di sana. Sendirian di tengah kerumunan player dari Onyx bukan pilihan yang sangat baik. Malahan dia yang harus menghilang lebih cepat. Tapi versi lihat aja. Purple buff-nya digangguin lagi loh. Gak berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya kali ini. Bahkan men-trigger retribution kayaknya yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Luminar juga harus lebih berhati-hati. 4 lawan 5 posisinya kali ini. Ditarik ulur dan belum ada yang mau melakukan inisiasi Lord. Yes. Masih sama-sama imbang dari segi net worth-nya. Tapi lagi-lagi, the power of Chang'e akan sangat sulit pastinya untuk mendapatkan turret di arah mid lane-nya ketika Drian yang masih ada Meteor Shower. Waduh nih, Berat. Keyboy-nya udah melihat ada rek di bagian dalam malah sama-sama kaget. Hela dalah gitu ya di rebutan. Ada lightning bomb yang dikeluarkan juga di bagian atas. Ceweknya pun harus terstun tapi masih bisa pergi lagi. Pasif lagi permainan. Ya, ini cewek juga akan menuju ke arah satu buah Athena Shield sepertinya cukup respect terhadap damage dari seorang anti-mage. Sama halnya seperti Suns. Sementara Squidward diamankan sama anti-mage, dia bakal punya spell fam yang lebih tinggi lagi. Tapi bukan Winter Truncheon itu dia yang pertanyaannya. dia buat. Dia Justru mau malah- spell fam dan slow effect-nya. Yes. Dia mau Suns-nya nggak kayak tadi, nggak berlenggang leha dan memiliki Iya loh. movement speed yang tinggi. Dan Bang Tatonya justru yang mengamankan freestyle Truncheon. Dan lagi-lagi lihat dari ceweknya. Ceweknya selalu melakukan cutting minion. Oh, bagus Padahal banget, tadi di Samsung Wave Victory-nya anti-mage yang selalu melakukan cutting minion. Dan tapi ceweknya juga melakukan hal yang sama. 4 melawan 4 dan bahkan ditarik begitu saja Wah, lagi-lagi. gila. Terculik dari Luminaire dari Ican. Dia Laptop harus pada belum? tumbang. Clover yang mencari weakness point. Tapi 3 melawan 4 di sana anti-mage. Datang dari belakang. Apakah ini menjadi comeback untuk anak EVOS? Mencoba untuk maju lagi ke arah depan. Mencoba untuk di-stun. Dia jadi saudara dari Clover. Masih ada ultimate dan menambahkan 2 orang. 3 bahkan dari seorang Clover. Wah, Wow. mengerikan sekali apa yang udah dilakukan. Dikit banget SP dari Yes. Clover barusan. Ditungguin banget SP orang tinggal sedikit. Baru dia mengeluarkan crossbow of tongue. 3 orang menghilang sekaligus. Lord untuk mereka. Tanpa menggunakan satu spell Aegis-nya. Dari seorang Clover, apapun yang terjadi, cari weakness point sang musuh tanpa menggunakan satu spell dan langsung weakness point-nya. On point banget, timingnya pas banget dan 3 orang tumbang dengan sangat amat Weh. cepat dari ultimate-nya Walai. Berani banget Persik menantang maju ke arah depan. Trestless-nya dikeluarkan. Siap untuk memberikan damage ataupun beradu damage dengan Granger-nya. Oh my lord, masih bisa dibersihkan lagi-lagi Chang'e dan Chang'e. Satu nona kecil yang cantik ini yang Iya. selalu menyemburkan meteor shower-nya yang membuat anak-anak EVOS kesulitan untuk mendapatkan satu turret pertama di arah mid lane. Nah, ini dari replaynya Pak Pulung. Iya, ini dari replaynya di mana tadi pergerakannya udah dilakukan. Cuman untuk coba lihat Clover-nya, dikit banget loh SB. Nah, disinilah momen dimana dia ngelihat SB yang dilakukan ataupun yang akan ditembakkan. Itu udah cukup ataupun udah tinggal dikit baru dikeluarkan Iya. dia crossbow of tank. Dia Keluar udah ada semua. weakness point udah pecah padahal Weakness KB point-nya ya. udah pecah, tapi emang tadi juga miskalkulasi seperti dari cewek. Dia mungkin mengira bahwa dengan pasifnya itu bakal tumbang Clover, tapi ternyata enggak. Dia enggak nahan execute-nya dan itu mungkin miskalkulasinya. Oke, Lord sudah berjalan di arah bottom lane-nya. Satu orang di arah atas. Ganti minim begitu saja. Death Sonata hanya untuk mencicil dari Lord ya. Retribution juga sudah digunakan untuk menghilangkan Lord yang terhormat. Nggak nyampe Masih Lord-nya. bisa ditahan untuk turret ya tampaknya. Tapi akhirnya setelah 14 menit pertandingan, turret pertama dari mid lane Onyx Esports berhasil dirobohkan. Akhirnya ya, cuman untuk Ichan mungkin ataupun Luminar berkali-kali loh. Dia terculik dari tadi menjadi korban pertama di dalam timnya. Selalu loh. Wow. Begitu sulit untuk mendapatkan Lord dan sekalinya dapat Lord. Ini benar-benar belum bisa langsung menentukan siapa yang bakal mengamankan game kedua. Keyboy masih ada flicker, masih ada Divine Judgment. Reknya akan menjadi baiternya. Dia benar-benar kayak ngebait dari kajanya untuk menarik dirinya, untuk menyelamatkan teman-teman di belakangnya. Dia punya satu item defense, masih ada Immortality, masih ada Winter Truncheon juga dan menuju ke arah mungkin untuk item slow. Ice Dan Queen One kah? sebenarnya yang PR ini ya, enggak, dia enggak jadi. Atau NOD?
Kalau menurut aku kayaknya NOD juga oke sih. Nah deh kah? NOD. Kalau dia mau Ice Queen One sih gokil sih. Berarti dia emang bener-bener mau ngebantu anti-match-nya. Untuk nge-slow, bener-bener Untuk nge-slow di lini depan, dan jangan lupakan juga mungkin dia yang bakal membantu Luminaire biar mendapatkan target dari Circling Eagle. Oke. Tapi Rek kali ini ketahuan harusnya posisinya ya. Tapi Kiboy juga dilemparin Burst Fireball. Masih Saling sama-sama nyolek-nyolek menunggu. Masih sama-sama sabar mencari timing yang tepat juga. Ditempel Sebenarnya gitu yang susah saja. tuh bakal di Clover sih. Clover bakal susah buat ditumbangin. Dia punya Tina Shield, dia punya Wind of Nature. Dia damage dari Suns juga nggak bakal tembus kecuali damage dari true damage yang akan diamankan oleh Endless Battle. Namun item mungkin Rose Gold. Suns nggak bakal ada. Next Last item mungkin Rose Gold kah? Aku Untuk sih, satu item attack defense? aku sih si Halbert ya. Si Halbert? Atau justru malah Malefic Roar. Malefic Roar? Iya, antara dua Masih banyak item itu pilihan sih. sih sebenarnya. Masih banyak item-item yang bisa... Possibility-nya masih banyak lah. Possibility-nya besar juga dan tergantung apa yang akan dipilih oleh Clover nantinya. Kebutuhan tim juga. Kebutuhan timnya apa? Kalau misalkan emang kebutuhan timnya adalah meminimalisasi dari segi life drain, dari segi life steal-nya, kayaknya menurut aku yang paling cocok si Halbert. Tapi kalau misalkan untuk nge-push turret cepat, mau tidak mau Malefic Roar. Oke, 3 dari Evo sudah masuk perlahan ke bagian depan dengan cukup berani tapi mereka mundur lagi. Rek selalu open map jauh di depan. Purple buff-nya akan mereka amankan. Flying Blood mengeluarkan Blood O-nya, mengusir mundur, membuat perimeter. Reknya mendorong lagi dengan Burst Fireball di bagian atas sana. Cewek di belakang, dia Phantom Slash dan bahkan dia langsung balik lagi ke belakang benar-benar memberikan informasi juga dan langsung di Meteor Showerin. Di cover habis-habisan dan balik lagi. Hanya ada satu hero lock yang dipunya sama anak EVOS, yaitu dari Circling Eagle-nya. Seorang Luminaire, tapi balik lagi. Semahal apa dari Circling Eagle yang akan dikeluarkan oleh Luminaire? Kepada siapa? Apakah kepada Suns? Apakah kepada cewek yang punya satu an eye for an eye? Ini benar-benar decision making harus dipikirkan baik-baik sih. Ini adalah saat dimana pro player itu harus memutar otaknya beribu-ribu kali untuk menentukan ini pilihan dia harus seperti apa. Decision seperti apa yang akan mereka pilih. Ya, bahkan barusan Persik Beast lagi Killer dan ya? lagi nih. Beast Killer diambil oleh Persik, menukar Raptor Macetnya. Ada satu Dead Sonata tadi udah dikeluarkan. Rek juga melemparkan Burst Fireball-nya. Ini ada Mountain Shocker-nya udah langsung Shocker. dikeluarkan juga, terlihat di mana aja posisi. Luminaire menjadi palang pintu di depan Meteor sana. Shower Dilihat dipaksa Meteor Shower di kebuka. bagian belakang. Udah ada Alto Thunder Satu Blow, bar. tapi ceweknya masuk ke bagian dalam. Winter Udah ada Trajan. Winter Trajan. Ceweknya Retribution-nya tertinggal, mana? menghilang ceweknya. Namun untuk Kiboy kali ini tertinggal di bagian my belakang. God. Kiboynya bisa bertahankah? Sedikit lagi tapi Immortalnya pecah. Immortality pecah, ini dia Macan Mutia sudah mulai mengamuk, tapi kita lihat, oh my god, Clover itu bahkan hanya tersisa 3 orang dari Onyx Esports dan 49 detik lagi untuk Clover akan kembali hidup. Tidak adanya Clover dan Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Apakah ini bisa menjadi push untuk anak-anak EVOS Legends atau justru malah menjadi Lord yang hanya menghambat sedikit saja dan belum bisa untuk menyelesaikan pertandingan untuk game yang kedua? Wah gila sih, bener-bener dipaksa diamankan begitu saja. Apalagi dua Lord kali ini diamankan oleh EVOS Legends. Bakal berlenggang leha ke arah top lane kali ini. Dan Onyx Esports tanpa hadirnya cewek, tanpa hadirnya Boots. Apalagi sesaat lagi 3 melawan 4 posisinya. Untuk tim fight yang akan selanjutnya di arah top lane. Yap, ini dia 4 Meteor lawan Shower. 4 sekarang. Meteor Shower sudah di pop up. 3 orang di top lane-nya Kiboy. Tidak ada lagi Flicker, masih ada Defense Judgment. Belum ditarik pintu saya ceweknya sekarang. Masih bisa ditarik tapi lihat. Oh my god, anti-base. Udah langsung masuk ke arah depan. Dan bakal didapatkan 1 poin kill. Ceweknya harus ditumbangkan. Lord sudah mulai berjalan. Tapi yang mereka inginkan adalah turret di arah tengahnya. Ini betul turretnya yang dicar. Dan bahkan di habis-habisan pun saya juga harus ditumbangkan. Immortality pecah. Dan dia tidak ada lagi Immortality. 2 orang dari Onyx Esports sudah bagi lawan teammates menjadi frontlinernya. Terkena stun. Dan mencoba untuk mendefend. Masih bisa ditahan. Untuk minion-minionnya dihabiskan oleh anak-anak Onyx Esports. Wah, Persiknya barusan Winter Trajan kah? Kita lihat tadi di tengah sana. Sepertinya dia udah mengeluarkan freestyle-nya. Sementara itu Kiboynya menghilang di Winter bagian depan. Trajan, Tapi nggak Winter peduli. Trajan menghilang sudah. Satu sama skor EVOS Legends. Wow. Kedua tim gak ada yang mau memberikan kemenangannya dengan mudah. Sama-sama ingin mendapatkan 1 peringkat. Benar-benar pengen banget di atas. Di puncak klasemen untuk minggu yang ke-7, Walai. Wow, Prof. Kalau gua nggak salah lihat, apakah Persik tadi menggunakan Winter Trajan, Harusnya Prof? iya sih. Harusnya iya ya. Harusnya iya sih. Karena tiba-tiba kayak sepersekian detik kita kayak lagi fokus ke tim fight. Lo kok ada S? Lo kok ada S? Winter? YSS freestyle di depan base dari Onyx Tapi game Esports. ketiga sih, ini jujur ya, game ketiga 5 menit awal bakal menjadi jawaban. Karena biasanya
Nggak ada Bapak. sobat-sobat Mobile Legends, Aduh, wale-wale di tangan gua sana. kepleset. Nggak ngomong gua. Sorry, sorry. Dan ternyata game ketiga sudah masuk. Ini dia Digi again and again. Siapa tadi yang lagi ngirim dan salam? lagi. Ngirim salam ke pacarnya siapa tadi namanya? Kirim dari Cornet tadi. Siapa itu. Net? Kirim salam Kirim salam siapa? ke pacarnya siapa namanya? Namanya aduh, mana sih tadi? Anton. Adeli Oh, ini juga ada yang nitip salam, Pak. Basuki apa? Katanya kangen katanya. Buat yang di Banyumas namanya Risma. Wah, Ini tadi Banyuwangi, Pak. apa? Ini Banyumas. Ya sama-sama Banyu. Banyu. Team Nyo, is ada yang banning. salam nih, Nyo. Yo, ada yang salam, udah- Yo. udah Ada yang salam. Oh, Banyumas sama Iva Banyuwangi. Dania namanya. Oh ya, beda orang berarti Beda. ya. Iva Dania. Iya, Pak. Oke, sudah mulai masuk ke dalam band pick ya. Iva Bang Dania. enaknya jadi maling, dikejar orang banyak dan gak mandang fisik lagi. Bodoh amat. Tidak good looking. Iya. Lalu Tidak perlu kaya raya. Betul, tidak perlu mengeluarkan kata-kata gombal. Tidak perlu skincare tiap malam. Wah. Tapi dikejar-kejar banyak orang. Wow. Iya ya. Betul sekali. Lu jadi maling aja, Lung. Oh. Oh. Your team is banning. Tak, tak, maling. Dikejar banyak orang. Ada aja walai. Ada aja lo pemikiran Ada kayak lo. gitu Your loh. team is sih nggak jauh Kreatif beda banget band-bandan. memang. Iya asli. Ayolah, tolonglah teman-teman semua ya. Oke. Game yang ketiga, Onyx Esports sudah mengamankan Digi, Angela, Benedetta. Sementara EVOS Legends mengamankan Kara Jauhead, Matilda, dan juga Uranus. Kenapa, Pak? Nggak Oh, apa-apa. ngelan napasnya panjang juga tuh. Apa, Pak? Kenapa, Pak? Ini melihat hero-heronya berpikir kembali, Pak ya. Ini waktunya saya menggunakan 70% fungsi dari otak saya, Pak. Yang tersisa. Yang tersisa. Yang tersisa. Ini layaknya baterai, Pak ya, yang pastinya Ah, tidak seperti baterai Samsung yang sangat awet, Pak ya. waduh. Ini makanya kapasitas otak saya juga saya harus paksakan. Ini sepertinya untuk hero yang pertama diambil oleh Rafaela. Rafael. Hero yang dari game yang pertama diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Di pick pace mereka di yang pertama, di second pick. Iya. Menarik Rafael. sekali. Menarik sekali. Kalau Rafathar itu anaknya Babak Raffi Ahmad. Apa Raffi Ahmad? Benar. Tidak salah. Tidak salah dong. Mm-mm. Lanjut. Kalau Apa? apa? Aku Apa? nungguin punchline kamu. Enggak. Siapa yang memukul line? Bukan maksudnya punchline tuh. Aduh, Punchline. otak gua mikir lagi. Memukul line punchline. Udahlah, Be. Apa? Gue udah menggunakan fungsi otak gue dengan cukup nih ya. Rafaela. Kalau di Betawi, Yap. jadinya Rafaeda. Eta. Astagfirullahaladzim. Oke, Aduh. lanjut. Aduh. Keyboy dan juga Sans. Akankah Granger di 3 game akan digunakan oleh Sans atau ada Atau- jungler lain? Bruno. Bruno untuk kali ini karena udah ada Rafaela. Rafaela. Bruno. Bruno Sans oke sih. Karena gue melihat dan belajar dari Sans ketika main Bruno. Dan juga bener kan gue Benar dari saja. KB. Nata Bruno untuk kali ini. Apa? Bercanda. Apa? Kenapa? Ada yang dulu main Bruno, volley shotnya cuma 1 saja. Sampai Iya. pada akhirnya saya protes, Net, lu tuh bisa Net main volley shot 2. Dan dia kayak kaget gitu kayak, wah iya. bisa gitu. Iya maksudnya gue belajar dari Sans tuh cara farming cepetnya Be, belum selesai ngomong. Oh iya. Tapi tetap emang Enggak. guru utama gue tuh lu. Enggak, dia tackle-nya tuh, Apa? dia tuh kadang lupa lu bahwa tackle dari Bruno itu bisa dimanfaatkan Tahu lu pasif. gua kalau itu mah. Oh tahu? Tahu yang nggak tahu tuh yang lu ajarin tuh bola yang 2 kali. Itu gua baru kayak hah gitu karena gua selama farming tuh pasti tackle-nya buat stuck. Oh, Sumpah gua botakin begitu. kepalanya. Jangan dong. Jangan dong, masa botak. Tapi Prof, ini ada yang bertanya Apa? Prof di luar sana. Apa? Bang, mau nanya dong, itu buku yang dipegang oleh para coach tuh isinya apa sih? Ya. Sepengetahuan KB apa? Sepengetahuan aku tuh biasanya mereka punya kesimpulan sendiri-sendiri buat apa ya, data-data pas ketika bertemu dengan Your tim team tersebut. is Oke. banning. Misalkan sekarang bukunya Zeiss ketemu sama Onyx. Berarti dia punya data kesimpulan pas ketemu sama Onyx. Oke. Kayak berapa persen mereka menang menggunakan hero apa, Benar. berapa persen menggunakan hero apa, kayak gitu.
Atau bahkan hero-hero meta sekarang itu ada juga di sana. Kayak sekarang pertukaran side laner atau EXP laner, God laner biasanya adanya kayak di Uranus, Elis, Pakuito, apalagi yang ditukar, Balmon, Vegeta, kayak gitu kan. Itu ada pasti di sana. Jadi pertukaran-pertukaran di EXP lane, Gold lane yang lagi meta tuh apa kayak gitu tuh. Masih tercatat di sana. Berarti disitulah catatannya tersimpan ya. Iya. Baiklah kita balik lagi menuju ke Ben Epic ya. Baxia untuk kalian langsung dibuang aja. Karena Onyx tadi di game yang pertama berbahaya sekali, tapi team is 1-1 pun banning. menjadi korbannya. Wah, langsung di respect ban lagi. One-one-nya. Apakah Harithnya akan di ban Digunakan ya? juga? Karena kalau ada 1-1 setidaknya walaupun ada Natalia mungkin bisa menghilang. Apabila terkena efek dari tembakan ataupun swallow patch yang dimiliki oleh 1-1, itu ada garis ataupun weakness point-nya yang selalu terlihat dan itu memperlihatkan di mana posisi dari Natalie, Pak ya. Nah, Itulah Lunox, keuntungannya. iya sebenar. Lunox kenapa nggak di ban atau di pick ya, Be? Ini kayaknya kalau misalkan dilihat dari ban and pick-nya, ya KB nangis lagi. Jangan nangis dong, Be. Belum juga jadian udah nangis lu. Nantilah kalem Your lah. team Oke, is Balmon, banned. Butch kali ini langsung ditargetin aja. Gak boleh ada hero yang bisa digunakan oleh Butch. Emang nih Capek ya? profesor terlalu pinter beginilah jadinya. Iya. Aduh, ya Allah. Balmon akhirnya di ban. Your team Yep. is picking. Lalu ada Hylos, Profesor. Orang makan nasi, dia makan LKS. Hah? Aduh, Enggak, tadi ada yang nyangkut di hidung makanya kayak gitu. Bapak kenapa sih? Be, Lunox dipakai nggak, Be? Lunox? Hah? Sama? Antara kedua tim. Sama Onyx sih kayaknya. Dipakai nggak atau enggak? Enggak. Ada Enggak, jauh. enggak. Ada hero yang jauh lebih efektif kah? Kayaknya ini Karena udah jadi karena mid lanernya midnya deh keduanya. karena midnya udah ada si Natalia sama si Rafaela Iya, maksud lo? udah cukup sih kayaknya. Malah samping-sampingnya makanya yang harus di ban. ini Alice Menurut lagi aku kah? melakukan ban terhadap Balmon dan juga Baxi ini udah wise banget dari tim EVOS Legends. Apalagi melihat kali ini potensinya mereka bisa saja mengamankan side laner kayak Elis. Oh, Sylvana. Your Oke. team is picking. Hero dari Bang Wetan. Ada Oh. Barat. Ulala. Barat Boots. Cewek. Apa yang malah diamankan? Kalau Chang'e sih terlalu banyak hero squishy ya, jujur. Cowok nggak sih? Atau Bane? Head to headnya sama head to headnya bisa sama Varsha juga sih. Iya makanya Parsia masih bisa Lunox? jadi decide. Lunox lagi kah? Dipakai lagi sama Clover. Kagura Enggak. ternyata. Yang punya escape mechanism yang Oke. diamankan. Udah ada tos-tos tampaknya dari anak-anak Onyx dan dari Coach Mars Mars. sudah memberikan instruksi untuk game yang ketiga. Guys, ini game kita, bro. Aku percaya dengan kalian. Dengan draft seperti ini. Let's go. Kita bisa menang, gitu katanya. Nanti pas Zes lo yang ngomong ya. In Oke. English lo. Itu English dia. dong. Ngerti banget gua. Kan tadi gua udah, Mars. Diarahin Ayo. ke sono. Ayo. Oke guys, MPL ID Season 7, we We own own this. this. Yes. Bodoh amat. Ya kan begitu. Ya ngapain dia di sana ngomongin we own this? Kan lagi draft pick lagi ngomongin game 3, bro. Semangat. Tapi jujur ya, kalau misalkan nonton konten dari EVOS TV tuh kayak Zes ini kayak salah satu sosok motivator yang luar biasa loh. Iya, Kayak dia tuh selalu Setuju. bilang kita tuh udah yang terbaik, kita tuh udah yang terbaik kayak benar. Kayak kata-kata, itulah perkataan itu doa. gitu. Iya, perkataan itu doa. Jadi jangan lupa di subscribe ya YouTube Ayo Karnet. kita yang terbaik. Lah kita bertiga. Iya. Ya, yang ada di sini makanya mau coba aja sini. We are the best. Ah. Alright, Iya. right, Net. right. Of course. Alright. Gue gak kuat liat muka dia. So, this is what you want, Pulung. Okay, This is the last game, the last match. a third game, For- game ketiga. Yes. Okay. So, what do you think who's gonna win? Okay, for EVOS Fam or for Sonic, Yes. I think EVOS. 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 Why? How about you? The reason. Huh? Tell me the reason, bro. Tell me the reason. Yeah. Let me watch bareng-bareng untuk now, okay? Watch bareng-bareng. Nobar bareng. Watch bareng-bareng. Hey, I hey. told you, bro. It's time for us to talk To more. put your opinion. Okay, for me, We for need to me- we need to hear your reason, bro.
I think I very like Very like what? Ben Ya. dipick oleh EVOS. Oke, because for a late game. For Clover, Apa? for Clover, For Clove ya? ya. Oke. Ben is cocok. Tolonglah. Ini Saya terhibur sekali. ada smoke bomb guys. Smoke. Natali tolong aku. Imun dong. Natali tolong aku. Aduh. Tuh Banyu laporan di belakang tuh. Iya, ini karena lagi ada pengumumannya sudah jelas di arah bawah sana, Yep. di bagian kiri bawah. Ada sedikit jeda Itu masalah teknis untuk teman-teman dari tim EVOS Legend. Oke, kalau tadi bener-bener ya banyak banget yang nitip Kenapa salam tuh, sama Hafiz? KB sama Cornet banyak banget cewek-cewek nitip salam pulung mana ini. Emang ada cewek. Tapi coach masih bisa masih bisa di situ ya? Apa? Masih bisa ngobrol di situ. Ya? Kalau lagi pause kali lagi ya. pause tuh. Kalau lagi pause. Ya? Iya. Kan baru mulai juga kan tadi. Oke. Oke, lagi pause dan juga ini baru mulai. Makanya tadi kan udah melepaskan headset dan bersiap untuk pergi dari stage juga untuk para coachnya. Jadi sabar teman-teman di luar sana nih ya. Wah, langsung diarahin. Penasaran banget sih gua nih apa yang diomongin Dikasih sama arahan, coach. dikasih arahan. Kita next season Ya gua nggak jadi, bisa dong. gua next Gas, season, Net. gua next season jadi pro player dah biar gua bisa sharing ke kalian gimana. Gas. Jadi ntar pas gua lagi di bangku player, Yap. gua dengerin apa kata KB, coach gua. Wih. Bisa begitu. Coach KB. CKB. Gimana, Be? Ayolah. Next season lu coachin gua. Nggak tergantung lo mau di tim mana. Ya nggak apa-apa lah, yang penting main aja di MPL. Yang penting setim kita. Segame aja lah, terus udahan. Segame doang. Segame Tremor udahan. Mana profesionalitas Anda? Ya ampun. Yang penting gue bisa cerita ke orang banyak. Astaga. Sabar lah. Sabar lagi pause per bujet dah. Kenapa? Heeh. Kenapa? Ada yang nanya juga nih Wahyu Wendrawan nih, Bang, ntar pas Ramadan para pemain masih saling teriak-teriakan nggak? Iya kagak tahu belum mulai kan Masih kita. sih feeling gue. Masih Masih seharusnya ya. Sahur gitu ya? Gak gitu Ih, bro. bisa sih. Hah? Ih, bisa. Ya bisa malam sebelumnya Pak, sebelum Bisa, bertanding. bisa. Masa Maaf pas lahir tanding? batin! Gitu. Maaf lahir batin pakai emosi. Susah. Woi, susah. maafin gua! Gitu. Iya. Teriak tetap. Iya, Tapi teriak. maaf lahir batin. Iya, nggak salah sih. Nggak salah. Apa tuh? Berdoa mulai. Oke, Oke. itu dia. Tampaknya aba-aba yang sudah diberikan dan langsung memulai untuk game terakhir di hari terakhir minggu yang ke-7 Walai. Yap, ini dia. Keyboy udah memberikan efek terhadap Rek dan Rek pun harus dipaksa mundur menyisakan Oh, setengah lagi dibalikin. SP-nya. Sementara di bagian tengah Drian dengan Natalia pun harus masuk lagi ke dalam rerumputan, bersembunyi di dalamnya, mencoba untuk menghilang dan memberikan distraction lagi terhadap pemain Gila. EVOS Legend. Ini sih Keyboy mau mengembalikan apa yang dilakukan sama Rek ketika di leg yang pertama sih. Kelihatan banget dari cara poking damage-nya. Ini bener-bener kayak dipaksa on point dan Clover. Muntahinnya ke feeling. dinding ya. Enggak, bukan ke dinding, itu ke dekat rumputnya. Karena takutnya di geng Takut dari ada belakang. Nata ya, Benar, takut iya. di geng dari belakang. Oke, sementara Burst untuk aduh masih lucu banget ini Baksianya. Ah, Baxia. Baksias tapi Ajim. Barat. Barat, Barat. kenapa Baksia sih? Maaf Dan ya. itu skin terbarunya yang kolektor ya. Lucu tuh. Lucu banget Ini dinosaurusnya. kolektor bukan sih? Lupa. Gue pengen bercanda beli skin di mana. Lupa lagi MPL. Iya. Hei, kali ini kita lihat aja sedikit lagi SP ini dimiliki oleh Luminer. Selamat sudah. Tapi Iya. jujur ya, emang Net Gatot Kaca Boleh. emang agak sedikit susah untuk di patch kali ini. Benar. Gatot kaca. Gatot Kaca. Gatot kan? Kaca. Yang Anda Store. maksudkan Iya, tadi. Iya, Gatot. Anda yang Oke. punya, saya yang ingat. Dia yang punya kita yang ngerti, heran. Tahu lu, emang chemistry kita lu nggak Iya, ada chemistry lawan. lu. kalian ini dah. Emang kalung tuh istri lo bro. Yoi. Kabe pulung istri lo berada. Yoi, kalung kornet. Tuh jadi anak mayoret lagi tuh. Astaga. Tata Tetetetetetet. Lu lihat tuh. Oke, flicker ke arah depan dan Terus welcome to my dimakan channel. ternyata. Oh my god, anti-match flickernya menjadi Silence. sia-sia seperti hubungan KB dengan gebetannya. Hah? Riannya juga tidak berhasil tumbangkan. Dan bahkan dapat player oh. dari anak EVOS Legend harus ditumbangkan dalam satu jentikan jari Thanos, Walai. Wow, 4 orang kehilangan momen bersama-sama dari Boss Legend, Prof. Itu
benar-benar mengejutkan sekali sih. Ketika anti-match yang dilahap dengan Detonas Welcome to My Channel, dia langsung habak-habak di segala-galain dan Suns-nya free hit banget di lini belakang. Makanya membuat Versik yang malah hilang ketimbang Suns-nya bisa dibilang wow ini masih 100% kill participation dan jujur ya. Ini kalau misalkan Clover-nya juga ditumbangkan, ini bakal jadi berat banget buat EVOS Legends. Oke, Mountain Shocker di luar untung ketahuan terlihat tuh. posisinya. Ketahuan ada 2 orang di atas sana. Ada Natalia yang mengendap-endap juga. Detonas welcome-nya. Hmm, Lagi-lagi welcome brother to our turret. Dicicil perlahan-lahan tapi tidak ada flop damage, tampaknya Boots sendirian di sana dan bahkan anti-mage hanya memotong dan bahkan lagi-lagi 5 poin kill sekarang dari anak-anak Onyx Esports yang benar-benar tajam duri-duri landaknya. Walai anti-mage solo kill kah satu hit lagi dan ternyata di kapan? Oh my god, 6-0 menuju 7-0 pembantaian terjadi oleh anak-anak Onyx Esports terhadap tim EVOS Legends Walai. wow, dengan tidak adanya ataupun seperti yang dibilang oleh Profesor KB, nggak ada yang menggunakan metode dengan Natalia. Apakah tidak ada juga yang melakukan bagaimana cara nge-counter dari Natalia ini, Prof? Salah satunya juga, tapi jujur ya Onyx Esports ini kan tim yang berani sempat memunculkan Natalia juga kan. Yap. Mereka tuh sebenarnya kayaknya udah punya strateginya, tapi balik lagi kali ini dengan beberapa kali kill yang terjadi, surprise-nya emang bener-bener lihat Drian sih keganggu banget loh. Gila. loh. Lagi-lagi Detonas welcome brother. Oh To my your god. death dan langsung dihancurkan. Ini benar-benar Onyx Esports. Wow, berkali-kali dari sekarang dan masih bisa survive dan justru malah anak-anak EVOS yang harus ditumbangkan di shutdown berkali-kali Walai. Bahkan di bagian bawah kita lihat ya shieldnya udah habis. Bener-bener bisa dimakan dan Silent. videonya rame banget sih. Oke. Efek slow-nya lambat banget dan lagi-lagi di dash dan langsung dicakar-cakar dan langsung diapatin Versi. dari versi yang mendapatkan satu buff dan bahkan lihat enggak terkena siapa-siapa Rekia menabrak ke arah tembok dari Imperial Justice ya Walai. Ada 2 orang di depannya tapi ternyata kesialan menimpa, tidak ada yang tertangkap oleh Imperial Justice. Anti-match mundur lagi, terkena efek silent tapi dipukul mundur udah Flicker. overturn. Untungnya dia masih bisa selamat. Wah gila sih ini 9-0 bahkan kali ini Kiboy sudah mengamankan 1 buah Courage Mask. Dan ini yang akan membuat teamfight dari Onyx Esports makin mengerikan lagi. Movement speed mereka sudah sangat tinggi. Tambah dengan efek slow daripada seorang Rafaela. Dan jangan lupakan juga backstep dari Drian. Mana Drian dari tadi hilang loh. Ini yang mengerikan malah. Yes, benar banget. Boots yang menungangkan Agumon di sana ya. Lucu banget ya. Lucu banget ya. Lucu banget ya. Ya Allah, oke Imperial Justice saya terkena ceweknya. Kali ini mungkin akan berusaha dan bahkan mencoba untuk dihindari tapi ternyata langsung diberikan panas marahnya. Akhirnya telur pecah. 1 poin kill diamankan oleh seorang Versik di arah bottom lane. Yap, dan mereka pun punya kesempatan untuk bisa mendapatkan 1 outer turret di arah bottom lane-nya kalau memang mau diteruskan, tapi dia Lihat Detonas welcome. Agumon welcome dan langsung di start dan kena DB turret. Agumon yang lihat teriakan dari anak-anak Onyx Esports. Dimakan sama Agumon, diarahkan ke arah turret dan langsung di shutdown ultimate-nya. Diputar, dijilat, dilepehin, tidak bisa melakukan apa-apa lagi tadi seorang Pakito. Tapi untuk kali ini Suns-nya mengamankan langsung ke arah purple buff. Mereka sungguh owning, mereka sungguh semena-mena. Bisa melakukan apapun yang mereka mau. Gila sih, Detonas welcome to my channel seperti yang kita tahu. Dia langsung dengan flickernya Boots benar-benar memanfaatkan sekali dan kali ini. Lihat tracknya dia ambil double kill bahkan dari cewek. Yang ini benar-benar jadi kerugian lagi bagi teman-teman Versik. Maju lagi dan langsung diamankan Versik ya. Ini definisi pembantaian untuk sang macan putih. Lihat saja. Di depan, santuy aja. Nggak ngehit turret, nggak ngambil jungle. Hanya ingin mengamankan turret pertama di arah mid lane ya Walai. Wow, apa yang terjadi dengan EVOS Legends? Mereka kehilangan arah, mereka kebingungan, mereka selalu dihabisin di saat mereka keluar dari outer turretnya. Timingnya sih ketika tadi kita melihat ada team fight 4 hilang dari EVOS Legends di awal game. Bottom River menjadi saksi ketika turtle-nya muncul di menit kedua. 2 menit saja, lebih 10 detik langsung diamankan oleh Onyx Esports dan malah lihat snowballnya. Tidak ada henti-hentinya, 8.000 gold dan lihat Drian-nya tidak terhentikan. Siapa yang mau menghentikan Drian? Gila, Kiboy tapi gila. barusan ditumbangkan. Yes, kehilangan 1 Rafaelanya. Tapi mendapatkan 1 orange buff. Bahkan purple buffnya juga dari seorang Stans yang sudah level 12. Berbeda 3 level.
Untuk seorang Versik ya yang benar-benar kewalahan, bingung mau kemana, bingung farming di mana, dan bingung letak dari Driannya ada di mana Walai. Wah ini Mulai benar, mengganggu nih. ketahuan tadi Gila, ada gila, anti-match gila. dalam rumputan ditelan nih. Oh enggak. Nggak, cuma nyari pasif ya, nggak mau ngilangin stacknya kayaknya. Iya. Bener-bener dideketin bahkan di dive untuk dapetin stacknya dari seorang Boots-nya. Wow, ini Versik dan juga Sans ada perbedaan yang sangat-sangat jauh di antara mereka. Kalau kita lihat aja untuk gold-nya. Wow, nggak mau dilawan kan, knockout strike, tebel banget, santuy aja Agumonnya di sana. Bener-bener jalan 1v4. pelan-pelan, dicari lagi pasifnya, di Weh. spam lagi stiker I'm strong baby. Clover, Clover. sekarat, flame shot, gak berhasil membakar di sana dan masih bisa survive karena belakang Walai. Imperial Justice tapi ke arah yang salah karena masih ada Purify. Ultimate siap mencoba untuk memukul dan Oh, langsung no. Detonas welcome. Welcome to your death. Again and again Ultimate siap gak bisa bertahan Walai. Dan gak bisa untuk di trade kill. Dan hanya Ultimate saja ditumbangkan. Sansnya lihat di sana menendang bolanya sakit banget jarak Lovrek Satu hit oh lagi. my god. What the F are you doing man? Dia maju ke arah depan dan dia yang malah mati. Untuk bandnya benar-benar merasakan pahitnya bola ini tendang oleh Sans. Menyakitkan sekali, hilang lagi permainan dari EVOS Legend. Hanya ada 2 poin sejauh ini yang bisa mereka ambil dari pemain Dan Onyx. masih belum bertambah bahkan setelah 2 menit tadi terakhir Kiboy tumbang. Tapi lihat dari segi itemnya bahkan Athena Shield diamankan sesaat lagi sepertinya oleh Sans. Dia cukup respect dengan magical damage yang dimiliki oleh seorang Lumina dan juga bahkan ada Clover di sana. Tapi teamfight Lihat masih Boots yang berlangsung. mau makan siapa, mau makan Most siapa. welcome. Dimakan lagi, siapa yang dimakan? Anti-match Selalu lagi. anti-match yang Max yang selalu dimakan. Bahkan dia di sana dari Luminary sekarat. Masih bisa cabut ke arah belakang dan Reket juga masih bisa survive. Belum bisa di-end tapi Lord Tiantara Orma terbuka bebas. Untuk anak-anak Onyx Esports dan mereka mungkin akan mengamankannya. Ini gila sih, 17-2 loh. Ini dari tadi ya pemain dari Onyx. SPS sisa dikit mereka kabur masih bisa selamat. Ini Ya. rata-rata pemain dari Onyx adalah Mr. Congratulation, Mbak. Mr. Congratulations karena sering selamat. Seperti Karena Pak sering Pul pernah selamat, Pak. bilang ini punchline tidak berubah sama sekali. Iya, dan bahkan di menit yang ke-9 kali ini sudah mulai di set up dari segi Lordnya. Lihat bagaimana strong defense yang dimunculkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. 4 rumput, 4-4-nya ada member Onyx Esports. Semuanya mencar. Gila, disiplin banget loh mereka. Berbeda 12.000 gold dari Dan di menit anak-anak 10. Onyx. Menit 10 nih. Dan bahkan yes ini masih menit 10 dan benar-benar gimana caranya? Gimana caranya untuk anak-anak EVOS mengembalikan keadaannya di saat Agumonnya udah semakin gede di sana itu lucu banget Agumonnya ya. Aku lapar. Itu padahal ada sungai, lidahnya udah keluar mulu. Minum apa minum? Hey, no sungai. Gila ya. Natalia juga akhirnya muncul kembali ya. Natalia yang ngeganggu banget loh. Ini setelah beberapa game akhirnya muncul kembali Natalia benar-benar mengganggu untuk early game-nya bahkan di mid game-nya. Walaupun mereka punya satu high ground defender dari seorang Luminaire tapi ini mungkin akan sedikit berat kalau Lord sudah mulai masuk di arah bottom lane nih. Wah, ini berat banget sih bahkan walaupun ini menit di bawah menit 12. Tapi balik lagi, bukan masalah Lordnya, super minionnya. Super minion, that's right. Benar, oke sudah mulai masuk. Di arah tengah lagi anti-match-nya selalu anti-match dan anti-match dan bahkan dia Luminaire. kehilangan Luminaire. Oh my god, damage-nya terlalu besar. Dan bahkan Reke Imperial Justice untuk kematian dia. Teriakan anak-anak Onyx dan mulai dibakar begitu saja. Sudah mulai sekarang dan wipe out. 22. Ladak Esports berhasil mengamankan 2-1-nya Walai. Wow. Permainan yang begitu gemilang gila. dari anak-anak Onyx Esports. 5-5-nya Mr. Congratulations, Mbak. Lihat bagaimana ekspresi sepuas itu Drian sama Kiboy kayak langsung, weh, kayak gitu loh dari tos ya. Cuma tadi dari EVOS juga luar biasa, Pak. Iya. Di saat ada winning moment dari Onyx, tadi gua ngeliat ke EVOS, mereka juga memberikan selamat tadi Benar. Pak seperti ini. Benar, Respect. respect. Dari EVOS juga tadi kalau tidak salah dari Clover dan juga yang lain. Ingat, sportivitas, mengakui Sportivitas. bahwa kita kalah, Kita kalah. itu benar-benar bukan hal yang memalukan. Benar. Tapi itu membuktikan bahwa player memiliki respect yang tinggi. Iya. Karena setiap pertandingan akan ada menang dan kalah. Karena mengakui sebuah kekalahan itu butuh keberanian yang tinggi. Pak. Betul. Kalau kamu mau menang terus,
jangan jadi pro player. Ih, Jadilah jadilah. pacar kornet yang PMS.